Beraninya kamu melawan Buddha saya. Raungan yang mulia Luo Jia bergema di seluruh dunia. Setelah dikalahkan beberapa saat, dia takut bahwa dia benar-benar ibal. Dia benar-benar menarik kekuatan dupa dan memikirkan 10.000 Buddha dan mengusirnya keluar dari Gunung Wanshan. Matanya yang seharusnya damai kini tidak lagi murni. Saya tidak mendengarnya. Zhao Yun mengabaikannya dan menghilang ke langit bersama Dewa Kuno Xing Yue. Berbicara tentang Dewa Bintang dan Bulan Kuno, kondisinya tidak baik. Setelah menderita dari 10.000 Buddha, kekuatan sucinya telah habis terbakar. Jika tidak ada metode rahasia untuk melindungi tubuh aslinya, konsekuensinya akan menjadi bencana. Berdiri diam di altar, kata Zhao Yun sambil meletakkan tangannya di bahunya dan menuangkan energinya. Dewa Kuno Xing Yue, yang energi dan darahnya lesu, sekarang memiliki sedikit kemerahan di pipinya. Bukan tindakan yang bijaksana untuk mengacaukan Buddha, kata Tao Tua Bai Hu dengan suara rendah. Bahkan jika kamu tidak memprovokasi dia, kamu akan memprovokasi dia. Kata Zhao Yun dengan tenang, menggunakan Hong Mengki untuk menghilangkan sisa telepati di tubuh Xing Yue. Luo Jia benar-benar ganas, tidak masalah jika dia memiliki Chaozong 10.000 Buddha, dia hampir menghancurkan dewa ini. Pendeta Tao Tua itu tidak berkata apa-apa lagi dan hanya berjongkok di sana dengan tangan di atas tangannya, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Kali ini, meskipun dia adalah seorang penonton, dia takut akan mendapat karma dengan Sang Buddha. Ketika Buddha Wanshan kembali, dia pasti akan disortir, dan jika semuanya tidak terpelihara, dia akan dibawa bersamanya. Pada titik tertentu, Zhao Yun berhenti. Xing Yue, yang sedang duduk bersila, membuka matanya. Kekuatan pikirannya hancur. Dia tidak lagi terluka parah. Terima kasih, teman kecil, atas penyelamatannya. Dewa Kuno Xing Yue tersenyum dengan ekspresi lelah. Senior, apakah kamu mengenalnya? Zhao Yun melambaikan tangannya dan membuat tirai air. Di tirai air, ada seorang wanita berdiri di bawah langit berbintang, diam-diam menatap langit berkabut. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan melihat bahwa itu adalah Peri Wuyu. Dewa Kuno Xing Yue tampak linglung saat melihatnya. Ketika pendeta Tao Tua itu melihat ini, dia bergumam. Saya baik-baik saja. Saya telah menjadi dewa melawan surga. Zhao Yun tersenyum. Bagaimanapun, dia adalah dewa, dan Xing Yue mungkin tahu bahwa dia adalah inkarnasi. Aku hanya tidak tahu apakah Peri Wuyu telah mengembalikan kebebasannya. Tuanku, pendeta Tao Tua itu mengangkat alisnya sedikit dan juga bingung. Apa maksudmu siapa inkarnasi Dewa Kuno Xing Yue? Jika ini benar-benar masalahnya, Xing Yue sangat luar biasa. Dia dapat mencapai alam dewa dalam inkarnasinya, dan dia dapat menerobos belenggu hukum dan menjadi dewa terlebih dahulu pertama kalinya dia melakukan hal yang begitu jahat. Saya mendengar bahwa inkarnasi dari inkarnasi bisa sangat menantang surga. Sulit membayangkan betapa menakutkannya Dewa Kuno Xing Yun. Dibandingkan dia, Zhao Yun jauh lebih tenang. Bisakah istri dari leluhur yang kekal tidak menakutkan? Mengapa teman kecilku pergi ke Gunung Wanshan? Dewa Kuno Xing Yue bertanya. Tanyakan kepada Sang Buddha tentang Dewa Kuno Chuyao. Zhao Yun tidak menyembunyikan apapun. Apakah kamu masih memiliki hubungan dengan Dewa Kuno Chuyao? Xing Yue tercengang. Istriku adalah inkarnasinya, kata Zhao Yun perlahan. Ahem, pendeta Tao Tua Bai Hu, yang baru saja menyesap anggur, sangat tercekik hingga dia hampir berangkat. Dewa Kuno Xing Yue juga terkejut, akhirnya mengetahui mengapa Zhao Yun mengambil risiko untuk datang ke alam dewa. Karena kamu adalah inkarnasi dari Chuyao, kemungkinan kamu menemukan istrimu hampir nol. Pria tua berjanggut putih itu memegang botol anggur dan menamparkan bibirnya. Kenapa? Zhao Yun mengangkat alisnya sedikit, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Chuyao memupuk jalan tanpa perasaan. Dewa Kuno Xing Yue mengungkapkan rahasianya. Kata Jiking. Zhao Yun sedikit mengernyit, sesuatu yang tidak dia duga. Jangan mencari Buddha Wanshan, aku tahu di mana dia berada, kata Dewa Kuno Xing Yue lagi. Saat dia berbicara, dia menjentikkan lengan bajunya dan mengubah koordinat spasial gerbang domain teleportasi. Pencuri Zhao Yun sadar, selama Chuyao masih di sana, istri dan anak-anaknya akan tetap ada. Yah. Wushan dan rombongannya tidak sia-sia. Pendeta Tao Tua itu memikirkan hal-hal baik lagi. Jika dia menemukan Chuyao, Zhao Yun mungkin akan melepaskannya. Dia seharusnya tidak berbicara, jadi ketika dia berbicara seperti ini, Zhao Yun melemparkan cahaya peri emas ke alisnya, menghapus sebagian ingatannya. Ngomong-ngomong, dia juga menyuruhnya tidur, tentang Wu Yu, Xing Yue, dan Chu. Semakin sedikit orang yang mengetahui tentang Yao dan Luoxia, semakin baik. Orang tua itu sedikit bingung dan tertidur. Tidur nyenyak. Ada beberapa hal yang sebenarnya tidak pantas untuk dia dengar. Akhir-akhir ini,
Apakah ada rumor tentang Dewa Bulan di alam dewa? Zhao Yun bertanya. Begitu kata-kata ini keluar, Dewa kuno Xingyue tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, Dewa Bulan masih hidup. Zhao Yun tidak menjawab, dia juga tidak mengatakan apapun dengan jelas, tetapi matanya tampak seperti itu berarti segalanya. Xingyue terkejut. Dia layak untuk mitos generasi ke-9. Dia mampu kembali ke dunia bahkan setelah bel kematian berbunyi. Ada juga bagaimana Zhao Yun lolos dari kematian ketika dia dikepung oleh para dewa dan tubuhnya hancur. Baru-baru ini, tidak ada rumor tentang Dewi Bulan. Namun, kemungkinan besar dia akan pergi ke kerajaan Buddha. Petik 2. Kenapa Zhao Yun bertanya tanpa sadar? Sejauh yang saya tahu, pedang pembunuh dewa ada di kerajaan Buddha. 8 senjata dewa lainnya pasti ada di alam dewa juga. Mereka pasti ada di sana, tapi saya tidak tahu siapa yang ada di dalamnya tangan mereka. Zhao Yun menarik napas dalam-dalam dan tanpa sadar mengingat pertempuran tahun itu. Para dewa mengepungnya, dan 9 senjata ilahi Dewa Bulan keluar untuk memberinya banyak bantuan. Justru karena bantuan 9 senjata ilahi dia menahan banyak serangan dahsyat dan membeli waktu yang berharga untuk kembalinya ke kehendak Dewa Bulan. Dapat dikatakan bahwa jika Dewa Bulan dapat kembali ke dunia, ke-9 miliknya senjata kehidupan akan dihancurkan. Kontribusinya sangat diperlukan, tetapi setelah Dewa Bulan dibangkitkan, dia tidak mendengarnya menyebutkannya. Sekarang tampaknya mereka yang mendapatkan artefaknya bukan dari warisan biasa, sama seperti negara Buddha. Lebih besar dari, lumayan, belum ada rumor mengenai Dewi Bulan di alam dewa, yang membuktikan bahwa dirinya belum terekspos. Ada terlalu banyak bos yang berkuasa, jadi lebih baik bersikap rendah hati dan berkembang. Amitabha, bagus sekali. Pemuda berbaju putih itu dibebaskan, tapi dia melakukan ritual Buddha kepada tuannya. Murid, kamu masih ingat menjadi seorang master. Dewa kuno Xingyue tersenyum. Para beku tidak berbohong, jadi saya tidak memiliki kesan apapun. Bentak, Xingyue juga tegar dan berteriak dengan mulut besar. Zhao Yun terbatuk-batuk setelah melihat ini. Lihatlah anak kecil ini, sebaiknya dia duduk saja di sana, biksu melantunkan sutra. Tindakan berpegangan tangan masih sangat resmi dan standar, dan memiliki kesan aku tidak akan masuk neraka untuk mencintai seseorang. Hai, Xingyue tidak mentolerirnya, jadi tanpa basa-basi lagi, dia menamparnya lagi. Zhao Yun buru-buru menghentikannya, dia telah bertobat, dan kamu tidak dapat membangunkannya dengan pukulan. Xingyue memahami kebenarannya, tetapi tangannya sedikit gatal setelah tidak melihat muridnya selama beberapa hari. Aku akan melakukannya. Zhao Yun mengambil gukin, menarik lengan bajunya terlebih dahulu, lalu memetik senarnya. Sudah lama sekali dia tidak memainkan lagu kebangkitan dunia. Dia sama sekali tidak ahli dalam hal itu, tapi suaranya masih begitu merdu. Dengan baik, anak laki-laki itu mengeluarkan erangan teredam, ekspresi awalnya yang damai berubah menjadi kesakitan. Ini normal. Bagaimanapun, ini telah diubah. Jika Anda ingin menyeretnya kembali, Anda harus mengalami beberapa kesulitan. Peluru Tuan Zhao bertahan lebih dari setengah bulan. Erangan teredam anak laki-laki itu juga terdengar hampir sepanjang bulan. Namun, lagu kebangkitan bekerja dengan sangat baik, dan itu benar-benar mengembalikan hati taunnya. Dewa kuno Xingyue membacakan mantra dan menyuruhnya tidur. Ledakan, dunia bawah yang gelap dan sunyi dipenuhi dengan guntur yang tak ada habisnya. Itu bukanlah malapetaka, tapi hukuman dari Tuhan. Saya tidak tahu kapan guntur itu padam. Sama seperti Zukong dan Wudao, Hades disambar petir dan kehilangan wujud manusianya. Dia terbaring di tanah dan tidak bergerak dalam waktu yang lama. Dia bukan lagi seorang penghukum, tetapi telah disingkirkan dari dunia oleh Tuhan. Angin dingin bertiup lembut, dan seseorang tiba-tiba muncul. Oh tidak, bukan manusia, tapi keledai. Keledai ini bukan keledai biasa, ia adalah penguasa dunia bawah yang baru. Melihatnya, Hades yang ingin istirahat, memanjat dengan tangan di pinggang, terlatih-tatih mengelilingi keledai lebih dari belasan kali, matanya sungguh indah. Tuhan takut otaknya basah, jadi dia menjadikan yang abadi untuk dunia peri dan yang fana untuk dunia fana. Di dunia bawah, hantu tidak lagi diperlukan, dan dia langsung memiliki 4 kaki gigi, mereka sangat mudah. Ketika dilihat, keledai itu berubah menjadi wujud manusia, seorang lelaki tua kurus seperti kayu kering. Orang tua itu memiliki hati yang baik, dan hal pertama yang dilakukan pejabat baru ketika dia menjabat adalah menyembuhkan Dewa Hades. Kamu datang melalui pintu belakang. Hades batuk darah. Entahlah, aku baru saja bermimpi. Orang tua itu terkekeh. Sepanjang kekekalan di alam semesta, Anda pastilah keledai yang paling menjanjikan. Tuan, jangan mengutuk. Anda pasti orang yang berbakat. Tuhan sangat menghargai saya,
dan saya juga memiliki kecanduan menjadi seorang master. Sekalipun lelaki tua itu berwujud manusia, dia tidak bisa menyembunyikan gigi depannya yang besar. Saat dia tertawa, gigi depannya sangat cerah. Tidak nyaman melemparkanku ke dunia peri. Hades menyeka darah dari sudut mulutnya. Tuan sebelumnya memiliki persyaratan yang harus dipenuhi. Orang tua itu melambaikan tangannya. Dewa Hades pergi. Sebelum pergi, dia tidak lupa melihat kembali dunia bawah. Dia tinggal di kegelapan tanpa batas, tempat orang mati kembali menjadi reruntuhan, selama puluhan ribu tahun. Yang tidak bisa dia ungkapkan adalah emosinya, yang tidak bisa dia gambarkan. Adalah perubahan-perubahan dalam hidup. Di dunia peri, dia bermanifestasi seperti hantu tanpa mengganggu siapapun. Dia berjalan dan melihat sekeliling, mengunjungi banyak tempat tua, tapi dia tidak melihat siapapun yang dia kenal. Banyak hal telah berubah dan orang-orang telah berubah. Ini adalah keadaan pikirannya saat ini. Dia tidak sedih, hanya sedikit ragu-ragu. Ketika dia mencapai kedalaman langit berbintang, dia berhenti diam dan memandangi langit berkabut sendirian. Para pemberi sanksi di dunia peri, dunia fana, dan dunia bawah semuanya telah dikalahkan, begitu pula para dewa. Dia tidak mengetahui maksud Tuhan, dia hanya mengetahui bahwa rangkaian operasi ini muncul begitu saja. Ketika dia menutup matanya, dia perlahan-lahan menjauh lagi, menuju ke benua kuno. Di sana, Anda akan bertemu dengan beberapa orang yang Anda kenal, seperti Zukong dan Wu Dao. Malam, Zhao Yun dan Dewa Kuno Xing Yue meninggalkan gerbang domain teleportasi. Di kejauhan terdapat sebuah kota. Terdapat tanda di peta yang menyebutnya Kota Dewata. Pasalnya, kota ini cukup legendaris dan telah menjadi tuan rumah bagi ratusan dewa sejak zaman dahulu. Nama kota dewa berasal dari sini. Kami tahu siapa yang menulis dua kata ini. Di bawah tembok kota, Dewa Kuno Xing Yue menunjuk ke plakat di tembok kota. Zhao Yun mengangkat matanya dan bisa melihat kata kota suci di plakat itu. Ada perasaan perubahan dalam hidup, dan itu langsung menimpanya. Terlepas dari latar belakangnya dan perlindungan dari prajurit dewa, dia terpukul begitu keras sehingga dia tidak bisa berdiri diam, dan hanya dalam waktu singkat, seolah-olah berenang di sungai waktu yang panjang. Pendiri Sekte Abadi, Zi Zaitian, kata Zhao Yun. Tepat sekali. Dewa Kuno Xing Yue tersenyum, pada saat yang sama, dia sama menakjubkannya dengan Kaisar Abadi dan Dewa Bulan. Saya percaya itu. Ayo pergi, kata Dewa Kuno Xing Yue, memasuki kota dewa terlebih dahulu. Zhao Yun menutup matanya dan mengikutinya. Memasuki kota, itu adalah dunia. Kota ini membentuk batas yang luas, dengan banyak gunung dan sungai yang melintasinya. Ada istana dan paviliun yang ditangguhkan, dan ada juga cahaya ilahi yang terjalin dan menari. Suara surgawi yang misterius bergema seperti musik peri seperti jalan galaksi. Itu sangat luas, dan orang-orang di jalan benar-benar bercampur, termasuk pembudidaya manusia, pembudidaya setan, dan pembudidaya setan, semuanya dengan budidaya yang baik kurang dari lusinan dewa. Sungguh luar biasa. Nama kota Dewa Buta Putih. Bos, ada begitu banyak harta karun. Long Yuan, yang bersembunyi di sifunya, berdengung dan gemetar dengan pedangnya. Ada juga Xian Lei dan Hun Tianhuo, yang juga sedang melompat-lompat saat ini. Lihatlah kios-kios di kedua sisi jalan, ada banyak sekali senjata rahasia dan senjata ajaib. Yang menjual api dan petir juga banyak yang merampas. Zhao Yun tidak menjawab, tapi hanya mengikuti jejak Xing Yue. Penting untuk mencari Luoxia. Belum terlambat untuk membeli harta karun atau semacamnya ketika dia kembali selesai sampai semua uang habis. Berbicara tentang uang, tampaknya mata uang umum alam dewa bukanlah batu peri, melainkan batu dewa, yang ukurannya kira-kira sebesar telapak tangan bayi, berbentuk persegi dan sangat mempesona. Bolehkah saya menggunakan batu peri untuk membeli sesuatu di sini? Zhao Yun bertanya. Tentu saja bisa, itu hanya perbedaan harga. 10.000 batu abadi bisa bernilai satu batu ilahi, bisik Xing Yue sambil tersenyum. Bagus sekali. Zhao Yun melirik pegunungan batu abadi di dunia abadi. Sepertinya dia tidak bisa menukar banyak batu suci. Tidak masalah. Jika Anda tidak memiliki cukup batu peri, Anda dapat mengumpulkan harta karun, seperti artefak kelahiran orang tua berjanggut putih. Jika Anda mengeluarkannya, Anda seharusnya bisa menjualnya dengan harga yang bagus. Bos, saya punya kenalan. Tiba-tiba, Long Yuan memanggil. Zhao Yun mengikuti matanya dan melirik ke seberang jalan yang panjang. Di antara sosok yang ramai, matanya tertuju pada seorang pemuda berbaju ungu. Tingkat kultivasinya tidak tinggi, dia hanya berada di alam void. Yang disebut kenalan adalah pemuda itu, yang persis sama dengan Zi Yiu yang fana. Panglima pengawal bayangan Kaisar Xia Agung. Adik laki-laki Hong Kue, dan musuh pembunuh ayahnya,
Kehormatannya seperti merek abadi, terukir kuat di dalam jiwanya. Itu bukan Markis Xi. Petik 2. Inkarnasi, dia ingin mengintip, tapi dia tidak bisa melihat menembus alam Taiksu. Lawannya tertutup, dan levelnya umumnya tidak tinggi. Mungkin dia terlalu banyak berpikir. Dunia ini begitu besar dan banyak sekali orang yang mirip. Saat dia berbicara, pemuda berbaju ungu itu berjalan lewat seperti angin, seperti turis yang berjalan di jalan yang panjang. Zhao Yun, Dewa Kuno Xing Yue, yang sudah pergi, berseru. Saat itulah Zhao Yun menjadi tenang dan segera mengikutinya. Keduanya berbelok ke kiri dan kanan dan memasuki jalan yang sepi. Bahkan di jalan setapak pun banyak terdapat kios dan banyak harta karun langka. Jauh di dalam jalan setapak, ada halaman kecil yang tersembunyi, yang menjadi tujuan mereka. Rekan Tao Chuyao, ini aku. Sebelum Dewa Kuno Xing Yue menyelesaikan kata-katanya, Zhao Yun membuka pintu halaman. Panggilan berikutnya terdengar serak, Luoxia. Sayangnya, tidak ada yang menjawab, karena tidak ada seorang pun di halaman sama sekali. Yang ada hanya daun-daun berguguran di tanah, dan baik rumah maupun meja serta kursi batu ditutupi dengan lapisan waktu. Debu tersebut pasti belum disentuh oleh siapapun selama ratusan tahun. Tidak di sini alis cantik Xing Yue sedikit berkerut. Dia sering datang ke sini, dan Chu Yao selalu ada di sana. Suatu kebetulan yang sangat disayangkan bahwa gedung itu kosong. Melihat Zhao Yun, matanya yang awalnya bersinar tampak redup saat ini. Tunggu aku di sini. Xing Yue Liu Gusen mengatakan ini dan berbalik untuk menghilang. Dia harus mencari seseorang untuk bertanya dan bertanya kepada pemilik halaman ini kemana dia pergi. Dewa Kuno Xing Yue pergi, dan hanya Zhao Yun yang masih berdiri di halaman. Setelah sekian lama, saya melihatnya memejamkan mata dan menggunakan tempat ini sebagai sumber untuk menyimpulkan. Itu masih kabur dan kacau. Yang berbeda dari sebelumnya adalah di bagian terdalam dari kekacauan, dia melihat sosok yang menjulang. Seperti yang diharapkan, itu pasti Dewa Kuno Chuyao, tapi dia bisa membiarkannya. Penglihatanku lelah dan itu sulit untuk dilacak kembali, jadi aku mendapat serangan balik yang sangat besar. Saat aku membuka mataku, pandanganku dipenuhi kegelapan, dan aku hampir terjatuh ke dalamnya. Bos, tolong jangan menjadi setan. Long Yuan gemetar, dan Xian Lei serta Hun Tianhuo juga melompat. Sejak datang ke alam dewa, kondisi pikiran sang master menjadi sangat tidak stabil. Tidak masalah. Zhao Yun menyeka darah dari sudut mulutnya dan melafalkan mantra meditasi dalam hati. Dia memiliki semacam kesadaran, dan harus ada bencana sebelum dia menjadi dewa. Ini akan menjadi bencana bagi Ibel Batiniah. Jika Anda tidak bisa mengatasinya, Anda tidak akan bisa menjadi dewa. Mencicit. Pintu halaman terbuka kembali, dan hembusan angin sepoi-sepoi bertiup perlahan, membawa sentuhan keharuman feminin. Dia bukanlah dewa bintang dan bulan kuno, tetapi seorang wanita berambut putih dengan kain kasa menutupi pipinya. Dia memiliki konsepsi artistik yang misterius. Zhao Yun mengamati ke atas dan ke bawah dan memastikan bahwa dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Dia sedang memperhatikan, begitu pula wanita berambut putih itu. Setelah beberapa kali melirik, alis cantiknya sedikit berkerut. Tidak heran dia seperti ini, itu karena dia tidak bisa melihat menembus Zhao Yun, dan penutup misterius menghalangi dia untuk mengintip. Siapa kamu dan mengapa kamu ada di sini? Kata wanita berambut putih itu dengan tenang. Pejalan kaki kecil, ke sini untuk mencari Chuyao. Beraninya kau memanggil tuanku dengan nama depannya. Wanita berambut putih itu mengomel. Guru saya. Zhao Yun mengangkat alisnya sedikit. Dewa Kuno Chuyao sebenarnya memiliki seorang murid. Orang luar tidak diperbolehkan menginjakan kaki di tempat guru berlatih. Silakan pergi. Saya bukan orang luar, tetapi teman lama guru Anda. Saya tahu semua tentang teman lama guru, tetapi saya belum pernah melihat Anda. Saya telah hidup dalam pengasingan sepanjang tahun, dan saya tidak keluar dengan mudah. Berjalan-jalan. Itu tidak masuk akal. Wanita berbaju putih tidak mendengarkan Zhao Yun dan melambaikan cahaya peri. Zhao Yun tidak bergerak, tetapi tubuhnya terbang dengan kekuatan surga, dengan mudah menghancurkan cahaya abadi. Teknik rahasia surgawi Tao. Wanita berbaju putih memiliki penglihatan yang luar biasa dan langsung melihat petunjuknya. Tuanmu, di mana kamu sekarang? Zhao Yun ingin mengetahui hal ini lebih dari sekadar berkelahi. Nomen. Wanita berbaju putih itu berkata dengan dingin, matanya yang indah bersinar dengan sinar cahaya, dan ribuan bunga bermekaran di dalamnya. Karena itu adalah mata yang istimewa, mereka memiliki kekuatan misteriusnya sendiri, sama seperti matanya, yang sangat ajaib. Tuan Zhao maju terus dengan mantap, dan nyala api putih perlahan menyala di matanya yang cerah. Mimpi peri api. Wanita berbaju putih itu bergumam,
seolah tidak ada yang tidak dia ketahui. Api pemurnian memasuki mata dan menangkap ciptaan surgawi, tetapi mata dewanya tidak berpengaruh padanya. Di mana tuanmu? Zhao Yun menanyakan pertanyaan yang sama lagi. Aku akan memberitahumu setelah kekalahan itu. Wanita berbaju putih itu tiba-tiba menghilang dan muncul kembali, sudah di depan Zhao Yun. Dia melihatnya mengulurkan jari giok dan mengarahkannya ke tengah alis Zhao Yun untuk menahannya. Suara mendesing. Gerakan Zhao Yun aneh dan dia menghindari jarinya dan pergi ke belakang wanita berambut putih itu. Kemudian, ratusan undang-undang dibentuk menjadi rantai, mengikat mereka menjadi satu. Jalan perang adalah tungku yang menyuburkan ratusan kitab suci. Wanita berambut putih itu berbisik dan melarikan diri dalam sekejap. Pada saat inilah bulan memudar muncul di belakangnya. Cahaya bulan terang benderang, tapi juga aneh, dan sebenarnya menerangi rantai hukum besi Zhao Yun. Murid Chu Yao memang berbakat. Zhao Yun kagum. Beraninya kau memanggil tuanku dengan namanya. Wanita berbaju putih itu berbicara dengan nada dingin. Sebuah cermin peri terbang dari sela-sela alisnya. Itu adalah senjata kelahirannya. Permukaan cermin itu sebening air, tapi sebuah pedang cahaya tiba-tiba muncul. Zeng. Zhao Yun mengambil secercah kekuatan palsu dan mengubahnya menjadi sebilah cahaya, menghantam. Cermin peri di udara. Wanita berambut putih itu mengerang, menderita serangan balik dari senjata kelahirannya, dan mundur selangkah karena terkejut. Zhao Yun tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Setelah cahaya pedang palsu, ada energi pedang ungu lainnya. Qi Hongmeng. Wanita berambut putih itu menyipitkan matanya yang indah dan tanpa sadar pikirannya bergetar. Dia dikunci oleh energi pedang, dan energi pedang yang menakutkan langsung mengenai tubuh aslinya. Zeng. Ketika pedang Hongmeng Qi berjarak 3 inci dari alisnya, pedang itu masih ada. Zhao Yun tidak ingin melawan, apalagi menyakiti murid dewa kuno Chu Yao. Pada saat dia benar-benar mulai melakukannya, orang di depannya mungkin sudah dalam perjalanan. Tubuh abadi. Wanita berbaju putih itu membuka sedikit bibirnya, akhirnya mengungkapkan identitas Zhao Yun. Pantas saja dia tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun, dia ternyata adalah penjahat pembunuh dewa. Bisakah kita mengobrol baik-baik? Zhao Yun mundur dari Hongmeng dan membawa botol anggur itu bersamanya. Putra suci Daluo. Dia benar-benar layak atas reputasinya. Wanita berbaju putih itu juga menerima kekuatan abadinya. Dia sangat terkejut bagaimana sang guru bisa berhubungan dengan silsilah abadi. Juga, bukankah Zhao Yun ada di dunia peri kemana Anda pergi ke dunia ilahi? Di mana tuanmu? Zhao Yun menanyakan pertanyaan ini untuk ketiga kalinya. Saya tidak tahu. Wanita berbaju putih itu menggelengkan kepalanya, sudah 100 tahun dan saya belum pernah bertemu guru. Apakah Anda tahu cara menemukannya? Tunggu. Setiap 100 tahun, guru akan datang ke sini. Wanita berbaju putih itu bergumam. Berapa lama lagi batas waktu 100 tahun itu? Zhao Yun bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak lebih, tidak kurang, ini kebetulan bulan Maret. Ketika wanita berbaju putih itu berbicara, dia tidak lupa memindai Zhao Yun. Bahkan sekarang, dia tidak bisa melihat orang di depannya. Tidak ada orang lemah dalam silsilah abadi. Satu-satunya warisan abadi dalam kehidupan ini telah melakukan hal-hal yang menentang surga. Bahkan leluhur abadi pada saat yang sama dan di alam yang sama mungkin tidak mampu melampaui pencapaian Zhao Yun. Maret, lebih besar dari. Zhao Yun bergumam dalam hatinya bahwa tenggat waktu ini masih dalam batas yang dapat diterimanya. Alam dewa begitu besar sehingga menemukan seseorang seperti mencari jarum di tumpukan jerami, jadi perlu menunggu di sini. Mencicit. Halaman kecil saat ini ditakdirkan untuk menjadi sangat ramai, dan orang-orang berjalan masuk seperti angin. Kali ini, itu adalah seorang pemuda berambut pirang dengan 2 aura naga beterbangan di sekujur tubuhnya. Ziluo, kenapa kamu tidak menungguku? Pemuda itu tersenyum dan menatap wanita berbaju putih itu. Kau tahu, aku suka kedamaian dan ketenangan. Wanita berbaju putih itu mengambil sapu dan menyapu dedaunan yang berguguran. Saya juga bukan orang yang berisik. Pemuda itu tersenyum dan melirik ke arah Zhao Yun. Seperti Ziluo sebelumnya, dia juga mengerutkan kening. Pria berjubah hitam di depannya memiliki cara yang bagus untuk menutupi. Siapa ini? Pemuda itu bertanya. Seorang yang lewat. Zhao Yun tersenyum. Iya, nada suara pemuda itu menjadi tidak asin atau dingin, dan dia berjalan lurus menuju Ziluo. Aku punya harta rahasia baru, dan aku ingin semua gadis membagikannya. Pemuda itu mengambil sesuatu. Itu adalah manik roh hitam, tapi bersinar dengan cahaya perak. Itu diukir dengan pola rahasia dan ada dewa yang berkeliaran di sekitarnya, bahkan ia menampilkan langit berbintang dengan sendirinya. Mutiara bintang doa 9 surga.
Ziluo tidak bisa menahan diri untuk tidak melontarkan pertanyaan ketika dia melihatnya. Penglihatan yang bagus. Pemuda itu melambaikan tangannya dan mendorong manik itu ke arah Ziluo. Hadiah ini terlalu berat. Ziluo juga menjentikkan lengan bajunya dan mendorong manik-manik itu kembali. Melihat mereka berdua saling dorong dan dorong, Zhao ingin langsung mengambil tindakan. Dia tidak tahu apa itu manik bintang berdoa 9 surga, tetapi karakter kuno yang terukir di atasnya adalah harta karun yang nyata. Ketika dia melihat, manik-manik itu benar-benar terbang ke arahnya. Pemuda itu mengangkat alisnya dan mengikuti manik-manik itu untuk melihat ke arah Tuan Zhao. Pada pandangan ini, matanya yang dalam berkedip. Manik bintang doa 9 surga memiliki kemampuan khusus dan dapat mengidentifikasi garis keturunan. Jika bukan karena warisan yang menantang surga, itu tidak akan terjadi dengan cepat. Apakah kamu tertarik padaku? Zhao Yun berpikir dalam benaknya ketika dia melihat mutiara bintang doa 9 surga terbang di atas. Dengan rasa ingin tahu yang begitu besar, tanpa sadar dia mengulurkan tangan dan menyentuhnya dengan lembut. Tidak masalah dia terlihat seperti ini, Qi Xingzu sebenarnya menghilangkan sedikit energi dan darahnya. Setelah selesai, manik-manik itu mekar dengan cahaya keemasan yang terang. Kamu, tubuh abadi pemuda itu bertanya dengan heran. Rekan Tao, saya khawatir saya telah melakukan kesalahan. Zhao Yun berkata dengan tenang. Pemuda itu tidak menjawab, tetapi mengambil kembali manik bintang doa dan memeriksanya dengan cermat. Bagaimana saya bisa salah, itu pasti energi dan darah abadi, dan mutiara doa bintang tidak dapat menipu siapapun. Dia juga bertanya-tanya dari mana anak ini bangkit sejak lorong abadi runtuh. Selain itu, orang ini cukup berani. Ada begitu banyak bos besar di alam dewa, dan ada begitu banyak musuh. Mereka yang ingin menghancurkan mereka dengan cepat akan menangkap banyak dari mereka. Beraninya mereka berkeliaran dalam situasi seperti ini. Saya dengar Anda memiliki Laut Hongmeng. Pemuda berambut pirang itu tersenyum tipis. Tidak ada hal seperti itu. Zhao Yun menyesap anggurnya, berbalik dan keluar. Masih ada bulan Maret sebelum Dewa Kuno Chu Yao datang. Selama periode ini, Anda tidak bisa bermalas-malasan. Misalnya, belilah beberapa harta karun, seperti api khusus, guntur, dan kilat, semakin banyak semakin baik. Apakah kamu terburu-buru untuk pergi? Pemuda berambut pirang itu mengambil langkah cepat dan menghalangi jalan Zhao Yun. Apakah ada yang salah? Zhao Yun melirik ke samping, dan dari lubuk hatinya, dia tidak menyukai pemuda ini. Laut Hongmeng dijual, saya akan membayar mahal. Pemuda itu tidak berbicara omong kosong dan matanya bersinar. Zhao Yun ingin tertawa ketika mendengar ini. Energi Hongmeng begitu berharga, apalagi lautan Hongmeng. Benda ini adalah harta tak ternilai yang tidak bisa diukur dengan uang. Tidak untuk dijual. Zhao Yun menjawab dengan sederhana, melewati pemuda berambut pirang itu. Harganya bisa dinegosiasikan. Pemuda itu juga tidak tahu malu dan menghentikan Zhao Yun lagi. Kali ini, tubuhnya bersinar dengan cahaya ilahi, dan tekanan mengerikan terungkap secara samar. Itu bukan paksaannya, tapi metode perlindungan, yang datang dari dewa yang berkuasa. Menunjukkan paksaan tanpa penjelasan bukan berarti pamer, tapi mengintimidasi, dan menggunakan kekerasan untuk menekan orang lain. Lebih besar dari, apa? Kamu ingin membeli dan menjual dengan paksa? Zhao Yun berkata dengan tenang. Kamu perlu tahu bahwa ini adalah alam para dewa. Pemuda itu tersenyum. Guiyang, dia adalah teman lama majikanku. Ziluo berbicara. Saya dengan tulus ingin membelinya, dan saya tidak bermaksud mempersulitnya. Guiyang memegang kipas lipat di tangannya, menggoyangkannya secara berirama. Ia penuh percaya diri karena mendapat dukungan kuat di alam dewa. Kamu tidak mampu membelinya. Zhao Yun meninggalkan pesan dan mengambil langkah lain. Jangan malu-malu. Wajah Guiyang muram dan dia menghentikannya lagi. Kamu tidak ingin membeli Hongmeng, kamu gatal. Zhao Yun tidak lagi terbiasa dengan orang ini, energi dan darahnya melonjak, mematahkan tekanan Guiyang. Su mendengar bahwa kekuatan tempur tubuh abadi sangat luar biasa, tidak sebaik kamu dan aku bertarung di pertarungan terakhir. Jika kamu menang, manik bintang doa 9 surga akan menjadi milikmu. Jika aku menang, Laut Hongmeng akan menjadi milikmu. Sudut mulut Gui yang sedikit terangkat, dan cahaya di matanya tampak jernih. Telah berubah menjadi keserakahan. Saya ingin menukar manik dengan Hongmeng. Hai saya. Bagaimana dengan benda ini? Guiyang melambaikan tangannya yang besar, dan sebilah pedang terbang keluar dari tubuhnya. Pedang ini luar biasa, seluruh tubuhnya semerah darah, dan suara pedang penuh dengan kekuatan ilahi. Iya, ini adalah artefak asli, dengan maksud pedang yang menghancurkan. Iya, tidak apa-apa. Tuan Zhao akhirnya mengalah, dan seseorang memberinya harta lagi.
Dia menginginkan Manik Bintang berdoa 9 surga lebih dari pedang ilahi ini. Dengan kata lain, dia ingin karakter Dun Jiatian terukir di atasnya. Ayo, teriak Guiyang, membuka dunia surga dan bumi. Oh tidak, itu harus menjadi ruang khusus untuk pengorbanan. Zhao Yun tidak menyerah sama sekali dan naik ke langit, energi emas dan darah melonjak. Penekanan. Guiyang mengorbankan sebuah pagoda, memberkatinya dengan sihir rahasia, dan menjatuhkannya dari langit. Belum lagi temperamennya, kekuatan tempurnya masih sangat kuat. Setidaknya itulah yang dipikirkan Zhao Yun, terutama dua aura naga yang melintas di sisinya, yang tidak bisa diakumulasikan selama ribuan tahun. Menurutnya, orang ini pernah mengklaim gelarnya sendiri. Apa yang disebut energi naga kelahiran ditempa dengan memproklamirkan diri. Orang yang membantunya menyempurnakannya pastilah orang dengan kekuatan supernatural yang hebat, dan metodenya tidak ada bandingannya. Saat dia berbicara, pagoda, yang seberat gunung, telah runtuh dengan kekuatan yang sangat besar. Berdengung. Dengan pemikiran di benaknya, Zhao Yun melakukan peti mati penguburan dan menabraknya di luar kehendak surga. Pukulan ini langsung merobohkan pagoda, dan Guiyang juga terlempar. Memotong. Guiyang tidak panik sama sekali, mengorbankan dua aura naga dan menebasnya dari langit. Peti mati itu dipotong-potong di tempat, dan energi serta darah Zhao Yun juga terkoyak. Dua dewa. Zhao Yun sedikit menyipitkan matanya, mengacu pada dua aura naga. Jika saya membacanya dengan benar, energi naga terbuat dari dewa yang hidup. Ini menakutkan. Dari mana asal-usul produk ini? Zeng. Diiringi dengan suara pedang, pedang naga Qi telah menebas lebih dekat. Zhao Yun tidak bergerak, dan ada cahaya terang dari surga menutupi tubuhnya. Klik. Aura naga itu sangat aneh hingga mematahkan pertahanan absolutnya hanya dalam satu pertemuan. Lalu ada kilatan darah, dan kedua lengannya hampir terpotong di tempat. Tubuh abadi telah mendapatkan reputasi yang salah. Melihat Zhao Yun berdarah, Gui yang tertawa dengan nada main-main. Jika dia tidak memiliki beberapa kuas, apakah dia akan meminta Zhao Yun berkelahi? Masuk. Zhao Yun tidak sadar dan memperkenalkan dua aura naga ke dunia abadi. Guiyang, yang aslinya adalah Yu Xiao, berada dalam kondisi buruk dan kehilangan kontak dengan Long Qi. Cuma bercanda, apakah pukulan tikam? Tuan Zhao sia-sia hanya untuk bermain dengan bayiku. Kembalikan energi nagaku, teriak Gui yang keras, dengan matahari terbit perlahan di belakangnya. Tuan Zhao tidak memiliki matahari, dia hanyalah matahari. Metode cahaya itulah yang membuatnya bersinar terang dalam sekejap. Dengan baik, Guiyang mengerang dan matanya menjadi hitam. Sebelum matanya menjadi jelas, dia mendengar suara nyanyian pedang. Zhao Yun bergerak, menebas dengan teknik pembunuhan abadi yang melawan langit, menjatuhkan Guiyang dan matahari bersama-sama. Mereka terbang terbalik dan terlempar menjadi abu oleh terik matahari. Engah. Guiyang memuntahkan darah, dan separuh tubuhnya menjadi potongan daging dan tulang. Ziluo adalah saksi dari adegan ini. Ah! Guiyang melolong marah dan berhenti dengan keras. Dia berubah wujud dan rambut pirangnya berubah menjadi rambut berdarah. Melihat bagian tengah alisnya, ada juga pola ketuhanan yang sangat kuno. Melahap surga. Suara berikutnya meraung dengan kekuatan yang mendominasi. Yang disebut Devouring Heaven adalah wajah hantu yang menutupi langit dan bumi. Mulut Ghostface sebesar jurang, dengan kekuatan menelan langit dan menghancurkan bumi. Makan adikmu. Zhao Yun berubah menjadi tongkat dengan kekuatan reinkarnasi dan memasukkannya langsung ke dalam jurang. Melihat darahnya naik, dia memegang tongkat reinkarnasi di kedua tangannya dan mengaduknya dengan putus asa. Jurang itu diaduk oleh kilat dan guntur, dan wajah hantu yang menutupi langit juga dikacaukan olehnya. Ini belum berakhir. Guiyang mengatupkan kedua tangannya, dan ada tangan hitam besar di seringainya. Tangan besar ini begitu kuat hingga langsung mematahkan tongkat reinkarnasi dan meraih Zhao Yun dari langit. Saya mendukungnya. Tongkat reinkarnasi telah hilang, dan masih ada tongkat ciptaan, yang ditusuk oleh Zhao Yun. Seperti kata pepatah, kekuatan besar menghasilkan keajaiban, tangan besar tertusuk, dan Guiyang ditusuk ke langit dengan tongkat. Ah! Raungan Guiyang, dengan sedikit duka, memenuhi ruang aneh itu. Tongkat Tuan Zhao begitu kuat sehingga tidak hanya menusuknya ke langit, tetapi juga menghancurkan tubuhnya hingga hampir berkeping-keping. Bahkan metode perlindungannya meledak menjadi asap pada saat ini. Pada saat ini, dia masih berpikir bahwa dia bisa menyelamatkan lebih banyak lagi, membentuk kembali tubuhnya, memanggil miliaran guntur, dan menebas langit seperti pedang. Merusak. Zhao Yun masih menancapkan tongkatnya tepat ke langit, mengaduknya dengan keras, menyebabkan situasi berubah. Guiyang berdarah, separuh tubuhnya meledak menjadi lumpur berdarah,
dan guntur serta kilat yang dia panggil juga hancur berkeping-keping. Pemenangnya telah ditentukan. Sebagai satu-satunya penonton, Ziluo membuat kesimpulan. Guiyang tidak lemah, tapi sayang sekali dia menghadapi orang kejam yang membunuh para dewa. Jika Zhao Yun tidak menyelamatkan tangannya, dia akan terbunuh dalam satu tarikan nafas. Seperti yang diharapkan dari murid Chu Yao, penilaiannya benar. Dalam sekejap, Guiyang jatuh ke dalam kehampaan, seperti meteorit berlumuran darah yang jatuh dari langit. Cahaya ilahi yang melindungi tubuhnya meredup hingga ekstrim. Itu milikku. Zhao Yun sama sekali tidak sopan, dan menggunakan metode mencuri yang abadi untuk mencuri mutiara bintang doa 9 surga. Dan pedang berdarah itu juga ada di sakunya. Ini semua adalah bonus. Zhao Yun. Rambut Guiyang acak-acakan dan matanya merah. Cahaya bulan cukup indah malam ini, sangat cocok untuk bermimpi. Zhao Yun memukul kepalanya dengan palu dan membuat orang tertidur di tempat. Kemudian, dia mengorbankan cahaya peri dan menghapus sebagian ingatan Guiyang, sehingga orang ini tidak akan bangun dan meneriakinya lagi. Dia tidak takut pada Guiyang, tetapi kekuatan di belakangnya. Di dunia ini, jika Anda benar-benar diincar oleh bos besar, itu akan menjadi banyak masalah yang tidak perlu. Lebih baik menghasilkan uang lebih cepat dengan bertarung. Ziluo, yang dingin dan acuh tak acuh, tidak bisa menyembunyikan desahannya saat ini. Ngomong-ngomong, dia juga berduka untuk Guiyang. Dia tidak bisa menemukan siapapun untuk diajak kencan, jadi dia ingin menemukan tubuh abadi. Tahukah kamu bahwa dia adalah monster yang tidak bisa dibunuh bahkan ketika para dewa mengepungnya? Aku akan jalan-jalan. Zhao Yun menepuk bahunya dan berjalan keluar halaman dengan santai. Sebelum pergi, dia juga menggunakan kekuatan magisnya yang besar untuk menghapus sisa jejak kehadirannya di sini. Tidak lama setelah dia pergi, Guiyang terbangun dalam keadaan linglung. Setelah beberapa saat, saya melihatnya berbalik dan melompat, tetapi dia tidak dapat berdiri dengan kokoh dan hampir terjatuh. Di mana Dragon Ki-ku? Di mana Starbed-ku? Di mana senjata ilahi tertinggiku? Serangkaian pertanyaan adalah ekspresi kebingungan yang paling intuitif. Ziluo tampak baik-baik saja, masih memegang sapu kecil dan menyapu dedaunan yang berguguran. Saat Guiyang melihatnya, dia berkata dengan tenang, siapa yang bisa menyakitimu seperti ini? Tidak peduli apa yang dia katakan. Guiyang benar-benar bingung dan tidak dapat mengingat apapun. Mungkinkah seseorang telah menghapus ingatannya ya? Itu pasti, orang yang membunuh 1000 pedang. Ziluo juga menarik. Dia melakukan apapun yang seharusnya dia lakukan. Dia menunjukkan sikapnya seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia dan menjelaskan. Kamu seperti ini ketika kamu datang. Guiyang berjongkok di sana, menggosok kepalanya dengan kuat, dan seteguk darah tua muncrat. Dia tidak tahu apakah lukanya terlalu serius atau karena dia telah kehilangan terlalu banyak harta, dan dia merasa sangat tertekan. Ah! Bersin. Orang tidak boleh terlalu seksi, jika tidak, seseorang akan selalu memikirkan mereka dan menyapanya. Misalnya Pak Zhao, bersin tiba-tiba akan menyebabkan kebocoran. Setelah setuju untuk berjalan-jalan, dia berbelok di tikungan dan menemukan sebuah sudut di gunung. Saat ini, dia sedang memegang tasbih bintang dan memindainya berulang kali. Ini adalah harta yang bagus. Mengidentifikasi garis keturunan adalah sebuah keterampilan. Dia juga harus bersyukur atas manik ini. Tampaknya, pertempuran ini tidak akan membuahkan hasil. Persetan denganku di masa depan. Zhao Yun membacakan mantra dan memisahkan Dunjia Tianzi. Pencuri Long Yuan segera terbang, melompat-lompat. Karakter kuno seperti itu sangat langka, dan karena bantuannya, kekuatannya sangat kuat. Suara mendesing. Zhao Yun menjentikkan lengan bajunya dan mengukir kata ke tubuh pedang Long Yuan. Setelah semuanya berakhir, pedang Dewa Merah itu tenggelam ke Laut Hongmeng. Setelah memurnikannya, bawalah untuk bertarung, dan tingkat kematiannya akan sangat tinggi. Setelah melakukan ini, dia melihat kedua aura naga, dan dia tidak tahu dua dewa menyedihkan mana yang ditangkap dan dimurnikan ke dalam kondisi ini. Dia melambaikan tangannya lagi dan menenggelamkan dua energi naga ke Laut Hongmeng. Bos, kami lapar. Xian Lei dan Hun Tianhuo melompat keluar dan mengelilingi Zhao Yun. Zhao Yun tersenyum dan langsung pergi ke pasar yang ramai. Ramuan yang baru dirilis dijual dengan harga murah. Siapapun yang memiliki rumput ajaib, saya akan mengumpulkannya dalam jumlah besar. Senjata rahasia dan senjata ajaib dijual dengan harga murah, siapa cepat dia dapat. Ada orang-orang di dunia besar, dan ada teriakan satu demi satu. Ketika Tuan Zhao datang, seluruh jalan panjang itu ramai dengan aktivitas. Dia melihat sekeliling dan sampai di sebuah kios. Pemiliknya adalah seorang wanita tua dengan rambut acak-acakan.
Dia duduk di sana dengan tenang, tertidur dengan tongkat di pelukannya. Meskipun penampilannya buruk, dia adalah satu-satunya dewa adalah tidak banyak lagi yang tersisa untuk hidup. Produk yang mereka jual bermacam-macam jenisnya, mulai dari ramuan ajaib hingga jamu langka dan eksotik. Meskipun semuanya bagus, Zhao Yun tidak tertarik. Apa yang dia lihat adalah api ungu, api peri asli. Sumber apinya begitu murni sehingga ruang yang terbakar terdistorsi. Senior panggil Zhao Yun. 30.000. Wanita tua itu bahkan tidak mengangkat kelopak matanya saat berbicara. Bisa lebih murah, sekecil apapun lalat, ia tetaplah daging, jadi harus dipotong dengan pisau. Saya tidak akan menawar. Wanita tua itu tidak suka berbicara, dan dia juga sangat tidak kenal ampun. Zhao Yun terbatuk-batuk, kamu bisa mengumpulkan batu abadi. 10.000 batu abadi setara dengan satu batu dewa. Itu masih agak mahal. 30.000 batu dewa, itu adalah gunung batu abadi. Membayar uang dengan satu tangan dan mengantarkan barang dengan tangan yang lain, transaksinya membahagiakan. Kesepakatan selesai. Ayo, makan. Zhao Yun melemparkan api peri ungu ke Zi Mansion. Hun Tianhuo terkekeh dan segera mendekat. Long Yuan memiliki kata Tian, Hun Tianhuo juga memiliki makanan untuk dimakan, dan hanya suara gemuruh guntur abadi yang tersisa. Jangan cemas. Zhao Yun menyesap anggur, melihat sebuah kios, dan segera datang. Di warung ini terdapat guntur emas yang juga berada pada level guntur abadi. Dilihat dari pemilik warung, dia adalah seorang lelaki tua yang gemuk, seperti bola. Dibandingkan wanita tua sebelumnya, mata pria ini terlihat lebih cerah. Dia juga seorang dewa, dengan umur panjang yang melimpah dan energi serta darah yang sangat kuat. Pilih apapun yang kamu mau, harganya terjangkau. Pak Tua Yuan paham dengan berbagai hal dan merupakan pemilik bisnis yang baik. Ini, Zhao Yun menunjuk ke arah guntur emas. 80.000. 40.000. Apakah kamu di sini untuk membuat permintaan? Nenek moyang saya mengatakan bahwa ketika kamu membeli sesuatu, potonglah menjadi dua. Kamu akan ditusuk. Pak Tua Yuan melirik ke samping. Bagaimana kalau 50.000? Zhao Yun bertanya ragu-ragu. Tetaplah di tempat yang sejuk. Tuan Zhao tulus dan berbalik untuk pergi. Nak, kenapa kamu tidak mengikuti rutinitas? Pak Tua Yuan tidak bisa duduk diam dan mengulurkan tangan untuk meraih Zhao Yun. Saya punya 50.000 di sini. Tuan Zhao terkekeh. Aku harus menjualmu. Pak Tua Yuan melambaikan tangannya. Menyegarkan. Zhao Yun juga menggerakkan tubuhnya sejenak, dan langsung memindahkan gunung batu peri. Untunglah orang tua renyuan adalah dewa, jika tidak, dia tidak akan dihancurkan sampai mati. Ini milikmu. Zhao Yun merasakan sakit lagi di tubuhnya dan mengirimkan guntur emas ke Zi Mansion. Xian Lei menangis minta makanan, sangat energi dan bersemangat. Di jalan yang bising, Zhao Yun berhenti dan berjalan. Dunia para dewa adalah dunia para dewa, dan terdapat banyak harta karun. Tentu saja, harga produk bagus seperti itu juga sangat indah. Bahkan orang kaya seperti dia tidak tahan lagi di tengah jalan, dia sepertinya mendekati orang miskin. Tentu saja uang tersebut tidak sia-sia. Lihatlah Xian Lei, Lei Wei yang mendominasi sudah cukup untuk menggertak orang. Lihatlah Hun Tianhuo, kobaran api dan kekuatan destruktif yang lebih besar. Dibandingkan dengan mereka berdua, Long Yuan adalah yang paling kuat, senjata kelahiran sang master. Dia bisa makan kemanapun dia pergi. Setiap kali pertempuran terjadi, dia diberi makan dengan baik terbunuh. Namun, di puncak demigod, alam master menekannya, membuatnya sulit untuk berubah menjadi senjata ilahi. Di satu sisi jalan, Zhao Yun tiba-tiba berhenti. Melihat ke kiri, saya melihat pemuda yang persis sama dengan Zi Haosheng. Bedanya, pemuda itu mengganti pakaiannya menjadi pakaian linen kasar, yang tertutup debu. Dari manapun dia memandang, dia tampak seperti pengembara yang hidup di udara terbuka, dengan jejak waktu terukir di tubuhnya. Dalam hal ini, tak ada salahnya menyebutnya sebagai turis di dunia manusia. Ketika dia melihat, para turis dari dunia manusia telah menemukan ruang terbuka di jalan dan mendirikan kios, menjual senjata rahasia dan senjata ajaib, serta 3 atau 2 ramuan tingkat rendah nyala api dapat membakar penglihatan bunga teratai, yang sungguh luar biasa. Karena mereka bertabrakan, Zhao Yun tidak akan merindukannya, dan dia akan datang dalam 3 atau 2 langkah seperti angin. Kali ini jaraknya dekat, dan saat ia sedang memilah-milah, ia tak lupa mengintip turis fana ini. Perbedaannya dari sebelumnya adalah kali ini dia melihat dengan jelas bahwa orang tersebut memiliki darah rata-rata dan kualifikasi rata-rata. Selain wajah yang sangat dia ingat, tidak ada yang mengejutkan dari dirinya. Rekan Tao,
Apakah Anda memiliki sesuatu yang Anda sukai? Turis Hongchen itu tersenyum. Berapa harganya? Zhao Yun menyesap anggur dan menunjuk ke apinya. 3 tetes. 3 tetes. Zhao Yun mengangkat alisnya sedikit. Bisakah batu suci itu juga dihitung sebagai tetesan? 3 tetes darah asal. Turis dunia itu mengatakan apa yang dikatakan Hulun. Begitu kata-kata ini keluar, alis Zhao Yun yang terangkat kembali mengernyit. Apa maksudmu? Alam Taiksu kecil ini bisa melihat garis keturunannya. Ketika dia mengerutkan kening, orang lain berkumpul di depan kios. Dia adalah seorang lelaki tua kurus dengan janggut yang belum dicukur. Dia berada di alam Raja Abadi. Selain sedikit kekurangan vitalitas dan darah, tidak ada yang lain. Benda ini agak menarik, kata lelaki tua kurus itu, mengambil gambar gunung dan sungai dari kiosnya, perlahan membukanya, memegang kaca pembesar khusus, dan melihatnya dengan serius seolah-olah sedang mempelajari barang antik. Meski gambar ini bobrok, namun mengandung makna tersembunyi. Setelah diteliti berkali-kali, saya masih bisa mengetahui beberapa konsepsi artistiknya. Zhao Yun sudah memahami hal ini, tapi itu tidak ada gunanya baginya. Bagaimana cara menjual gambar ini? Tanya lelaki tua kurus itu sambil belajar. 3 tetes. 3 tetes urin. Zhao Yun langsung merasa geli, dan tidak ada rasa pelanggaran dalam tanggapannya. Rekan tahu bercanda, itu 3 tetes darah asli. Turis dari Hongchen tersenyum tipis. Ini pertama kalinya aku melihatmu menjual barang seperti ini. Orang tua kurus itu meletakkan kaca pembesar dan mengambil 3 tetes darah. Dia bukan darah istimewa, dan darah aslinya tidak berharga masalah besar. Sifat manusia itu serakah. Sekali Anda mengambil keuntungan, Anda tetap ingin mendapat untung. Orang tua kurus itu seperti ini. Dia membeli peta pegunungan dan sungai dan menatap api di kios. Bagaimanapun, darah aslinya tidak berharga. Api ini, aku. Ayo bermain. Sebelum lelaki tua kurus itu selesai berbicara, dia disela oleh Zhao Yun. Ketika dia mengatakan ini, dia menunjukkan sedikit paksaan tingkat setengah dewa. Hati lelaki tua kurus itu bergetar, tiba-tiba dia tersenyum, berbalik dan lari. Setelah dia pergi, Zhao Yun masih di sana, berpikir dalam hati, turis dari dunia fana ini benar-benar orang aneh. Dia tidak menginginkan batu suci itu tetapi darah. Meskipun dia memiliki darah biasa, dia tidak peduli sama sekali. Saya ingin api ini. Tuan Zhao tersenyum dan mengambil 3 tetes darah, tapi itu bukan darahnya. Nah, bagaimana dengan lelaki tua berjanggut putih yang masih berada di dunia abadinya, tidur nyenyak? Karena dia adalah dewa, darah pendeta Tao tua secara alami adalah darah dewa. Agar tidak menakuti turis fana, dia menghapus kekuatan suci dari darahnya. Ambillah. Pengunjung dari dunia manusia menerima semua pendatang, mengumpulkan darah aslinya, dan menyerahkan apinya. Zhao Yun mengambilnya dengan jentikan lengan bajunya, menatap pria itu untuk terakhir kalinya, berbalik dan berjalan pergi. Ini luar biasa, saya akan menerimanya. Senior, harga yang Anda minta terlalu tinggi. Bisakah lebih murah, saya miskin? Zhao Yun berbelanja jauh-jauh di jalan yang luas. Jika dia tidak memiliki cukup batu suci, dia bisa mengumpulkan harta karun. Setelah bayinya meninggal, dia menjadi pintar dan kembali mengarahkan perhatiannya pada lelaki tua berjanggut putih itu. Tuhan, ki dan darahnya sangat agung, jadi tidak masalah jika beberapa kilogram darah asli dikeluarkan. Yang terpenting, seberapa berharganya darah dewa ini jauh lebih mudah digunakan daripada batu suci. Kamu milik seluruh keluarga. Untungnya, lelaki tua berjanggut putih itu pingsan. Jika dia bangun, dia akan mengumpat dengan keras. Tuan Zhao tidak peduli tentang ini atau itu, dan dia menjadi semakin nyaman dengannya. Karena alasan ini, dia juga menemukan alasan bagus untuk dirinya sendiri meminjamnya untuk digunakan, dan ketika saya punya lebih banyak uang, saya akan menghasilkan untuk itu untukmu. Siapa-siapa? Teriakan tiba-tiba bergema di seluruh jalan. Pria dari Guiyang itu muncul entah dari mana dan berteriak sekuat tenaga. Pantas saja dia begitu marah. Siapa yang bisa memiliki suasana hati yang lebih baik setelah kehilangan baby bumnya? Aku tidak mendengarmu. Zhao Yun melakukan apapun yang seharusnya dia lakukan dan mencintai siapapun yang dia inginkan. Dia memiliki temperamen yang baik, tetapi ada juga yang memiliki temperamen buruk, seperti wanita tua dengan rambut acak-acakan, atau pria tua dengan tubuh gemuk, yang tidak mentolerirnya sama sekali dan langsung mengaktifkan tekanan ilahi. Guiyang juga menderita. Pembunuhnya tidak ditemukan dan dia terluka lagi. Saat dia berjalan, dia terlatih-tatih, terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Dewa juga adalah anak dari ayah dan ibu, dan meskipun mereka mengeluarkan banyak darah, mereka tidak akan mampu menanggungnya. Pada saat ini,
Lelaki tua berjanggut putih itu menderita anemia parah dan bahkan tidak bisa tidur nyenyak. Tidak bisa melepaskannya lagi. Tuan Zhao melihatnya dan sangat malu membiarkan siapapun berdarah lagi. Darah asli adalah intisari tubuh, jika dikeluarkan kembali akan merusak fitrah manusia. Bos, ada guntur. Guntur abadi terbang dan berteriak keras. Dia tidak perlu mengatakannya, Zhao Yun sudah melihatnya. Di kios tidak jauh dari sana, ada guntur dan kilat perak, bersinar dengan cahaya terang mendominasi. Uang terbatas, dan kepercayaan diri Tuan Zhao agak kurang. Melihat dunia abadinya, tidak ada setengah batu abadi, atau bahkan setengah senjata ajaib. Selain ramuannya, semuanya ditukar dengan api guntur. Jika Anda ingin membeli harta karun, Anda hanya dapat menggunakan artefak, atau memberi diri Anda darah, Anda tidak dapat menukarnya dengan Hongmeng Purple Key. Tambang ini cukup mahal. Yah, itu sesuatu yang berharga. Pemilik kios masih seorang lelaki tua, menyilangkan kaki dan merokok. Di tengah asap, dia tidak memupuk keabadian, tetapi bergegas ke surga. Berapa harganya? Tanya Zhao Yun. 100.000. Orang tua itu membuang abu rokoknya. Setelah selesai, dia menambahkan, tidak ada tawaran balasan. Memalukan sekali. Zhao Yun tidak berkata apa-apa, tapi ekspresinya mengatakan segalanya. Kenapa kamu ada di sini? Saat dia sedang melankolis, sebuah bisikan datang dari belakangnya. Melihat ke belakang, dia melihat bahwa itu adalah dewa kuno Xing Yue. Melihat ini, dia langsung menunjukkan senyuman cerah. Senior, saya punya permintaan yang tulus. Tapi itu tidak masalah. Dewa kuno Xing Yue tersenyum lembut. Bisakah Anda meminjamkan saya uang? Berapa? 100.000. Saya masih ada yang harus dilakukan, jadi saya akan mengambil langkah pertama. Senior, jangan seperti ini. Aku akan membayarmu kembali uang yang aku hutangkan padamu. Menurutku, yang terbaik adalah membuat IOU, atau memberimu darah, garis keturunan, Tuhanmu, bagaimanapun juga. Dia adalah istri leluhur. Bukankah terlalu menyakitkan untuk membuka mulutnya hingga membuatku berdarah? Tuan Zhao telah berburu harta karun selama sehari dan mendapatkan banyak hal. Di sisi lain, Dewa kuno Xing Yue tidak terlihat baik-baik saja. Dia baru saja datang ke kota dewa dan kehilangan 100.000 batu dewa. Ya, itu hilang begitu saja. Uang itu dipinjam oleh Zhao Yun. Dia lebih suka percaya bahwa babi bisa memanjat pohon daripada percaya bahwa orang ini akan membayar kembali uangnya. Ceroboh. Anda seharusnya tidak muncul. Anda harus pergi ke tempat lain untuk berjalan-jalan dulu. Bos, aku belum kenyang. Xian Lei terkekeh, dan melompat-lompat di dunia abadi, dan bahkan bergabung dengan guntur yang bagus. Kekuatan gunturnya telah mencapai tingkat dominasi yang ekstrim sudah berada pada puncaknya. Kebetulan sekali, aku juga belum cukup makan. Hun Tianhuo melompat lebih kuat lagi, api yang berkobar bergulung ke langit, dan nilainya tidak lebih lemah dari guntur abadi dari berubah menjadi api ilahi. Sebenarnya, aku bisa makan lebih banyak. Bagaimana mungkin pemandangan seperti itu terjadi tanpa Long Yuan? Apa yang dia pikirkan setiap hari adalah menelan senjata rahasia dan senjata ajaib hadiah itu. Cobalah satu atau dua artefak. Tersesat. Zhao Yun mengutuk. Saya membesarkan ketiga orang yang ceroboh ini dan meniduri mereka sampai mereka dibebaskan. Pemimpin bermartabat dari dinasti ilahi ingin menyelamatkan mukanya, bukan? Saya telah bertanya kepada seseorang apakah Chu Yao akan datang ke kota setelah 3 bulan, kata Dewa kuno Xing Yue. Yah, aku sudah bertemu muridnya. Zhao Yun menyesap anggurnya. Ziluo ada di kota dewa, kami bertengkar. Kembali ke halaman Chu Yao, Ziluo sedang duduk bersila di bawah pohon, bermeditasi. Dia pasti menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan ada aura hitam yang tertinggal di antara alisnya yang cantik, dan ekspresinya sedikit menyakitkan, dan bahkan energi kehidupan dan darahnya cukup gelisah, seperti awal dari kesurupan. Melihat ini, Dewa kuno Xing Yue buru-buru melangkah maju dan mengarahkan jarinya ke antara alisnya. Namun, itu tidak bekerja dengan baik, karena ada kekuatan yang sangat menakutkan di tubuh Yuan Ziluo, yang menolak kekuatan sucinya untuk bersikeras melakukan intervensi, tetapi itu hanya menambah bahan bakar ke dalam api. Aku akan melakukannya. Zhao Yun menyatukan jari-jarinya, dan ada aturan yang tertinggal di antara jari-jarinya. Apa yang para dewa tidak bisa lakukan, dia melakukannya. Ekspresi menyakitkan Ziluo dengan cepat menghilang, dan asal mula serta darahnya yang gelisah juga kembali tenang. Dan jauh lebih stabil. Tidak ada percikan api antara kamu dan dia, kan? Dewa kuno Xing Yue bertanya, percikan-percikan apa? Zhao Yun membawa botol anggur dan menemukan tempat untuk duduk. Percikan cinta. Jangan membuat masalah, aku punya istri. Tidak apa-apa jika tidak ada percikan.
Dewa kuno Xing Yue berkata dan melepaskan muridnya. Tuan Zhao menyentuh dagunya dan kemudian menyadari apa yang dia lakukan. Belum lagi, murid Xing Yue dan murid Chu Yao tampaknya cocok pada pandangan pertama. Itu yang dia katakan, tapi dia tidak terlalu memikirkan anak laki-laki berbaju putih itu. Anak laki-laki itu tampak jujur dan dapat dipercaya pada pandangan pertama, sedangkan si Luo adalah kuda yang galak. Tuan, sepertinya saya bermimpi panjang. Mungkin dia sudah tidur terlalu lama, atau mungkin dia sudah bertobat, jadi anak muda itu sedikit bingung. Apa yang kamu impikan? Xing Yue juga duduk. Aku bermimpi kamu disetubuhi oleh seekor babi. Lalu, melahirkan anak-anaknya. Xing Yue menjentikkan lengan bajunya, menyebabkan wajah muridnya menjadi bengkok. Tuan Zhao melihatnya dan menutup mulutnya dan mencibir, oke, anak ini baik, dia punya potensi untuk menggoda. Jika dia bisa mengolahnya, apalagi menggoda Ziluo, dia bahkan mungkin bisa merayu tuannya. Saat berbicara, Ziluo perlahan membuka matanya. Dibandingkan dengan sebelumnya, matanya yang mekar dengan ribuan bunga lebih jernih dan kabur. Setidaknya Zhao Yun merasa sedikit, terima kasih. Ziluo mengatakan ini pada Zhao Yun, mengetahui siapa yang membantunya sekarang. Kita semua satu keluarga, sama-sama. Zhao Yun tersenyum. Berbicara tentang sopan santun, dia benar-benar tidak sopan. Dia sama sekali tidak menganggap dirinya sebagai orang luar. Dia mengambil barang bawaannya dan memasuki sebuah ruangan. Entah dia sedang menunggu seseorang atau sedang berlatih, dia harus mencari tempat tinggal pertama. Aku lelah dengan perjalanan ini. Xing Yue menggeliat dan memilih sebuah ruangan. Murid kecilnya juga tertarik, menutupi wajahnya dan mengikutinya dengan bingung. Ketika semuanya selesai, dia diusir, dan kata-kata tuannya masih terngiang di telinganya, Ziluo adalah gadis yang baik, bawa dia kembali menjadi istrimu. Anak laki-laki itu mengabaikan segalanya. Ada seorang wanita cantik di sekitarnya. Dia tidak berpikir untuk membicarakan cita-cita hidupnya, tetapi dia duduk di sana sendirian dalam keadaan linglung. Menurut pendapat Zhao Yun, itu adalah gejala sisa dari pertobatannya oleh Sang Buddha. Dia tidak bisa pulih dalam waktu 1,5 tahun. Anak laki-laki itu tidak memahami emosi, dan Ziluo juga dingin dan acuh tak acuh. Hampir sepanjang hari, mereka bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun, yang membuat Xing Yue cemas. Di sini, Zhao Yun duduk bersila, mengerahkan Qi Asal dan Hong Meng, dan melemparkan guntur abadi, Hun Tianhuo dan Long Yuan. Ketiganya makan terlalu banyak akhir-akhir ini, dan tidak dapat dihindari bahwa mereka akan meninggalkan kotoran dan pikiran yang mengganggu. Sebagai master, dia harus membantu membersihkan, tanda seru. Ratapan seperti menyembelih babi dimulai, dan mereka bertiga melolong kesakitan. Karena mereka bertiga biasanya sangat tidak jujur, Tuan Zhao tidak melakukan apapun dengan enteng atau kasar. Sakit, ada manfaatnya dari rasa sakit. Setelah beberapa kali ditempa, saya masih merasa cantik. Bos, tidak masalah bagi kami, kuncinya adalah kamu. Long Yuan gemetar. Tanpa mengomel, Zhao Yun telah melafalkan mantra penenang dalam hati, karena setiap kali dia melangkah lebih dekat kepada para dewa, ibel batiniah menjadi lebih kuat seiring waktu. Jika dia tidak menggunakan metode rahasia, pikirannya akan menjadi kesurupan. Seperti, yang merupakan hambatan besar bagi pencerahan, dia tahu bahwa bencana ibel batiniah bisa datang kapan saja. Dia duduk di sana selama 3-5 hari. Selama periode ini, dia seperti patung, tidak bergerak. Dia setenang air, dan suasana di ruangan itu sangat tidak harmonis. Dia masih seorang anak muda berkulit putih, tidak pandai mengajar, dan telah dimarahi oleh Xing Yue ribuan kali. Hanya ini, itu sedikit. Dia masih tidak mengerti, dan dia menerima beberapa pukulan telak dari tuannya dengan linglung. Bagaimana perasaanku kalau dia masuk agama Buddha secara sukarela? Nah, jika kamu melihat langit dan dipukuli, kamu bisa merasa damai setelah masuk agama Buddha. Jika aku jadi dia, aku akan membiarkan Xing Yue pulang untuk membesarkan bayinya di episode pertama. Tuan Zhao bermeditasi dengan damai, dan Long Yuan, Xian Lei, dan Hun Tianhuo sangat tidak jujur. Mereka berkeliaran di halaman sepanjang hari, berbicara satu sama lain dan mengobrol tanpa henti. Dengan baik, di malam yang sunyi, Zhao Yun tiba-tiba mengerang. Sama seperti kita berbicara tentang kesengsaraan ibel batiniah, kesengsaraan ibel batiniah benar-benar akan datang. Dilihat dari energi emas dan darahnya, sudah menjadi sangat berbintik-bintik. Ada juga fenomena aneh seputar evolusi tubuhnya yang juga semakin terang dan gelap saat ini. Ini semua adalah cerminan sebenarnya dari keadaan pikirannya, segala macam pikiran yang mengganggu, pikiran jahat, dan pikiran membunuh.
Itu adalah banjir bandang yang membanjiri pikirannya berulang kali. Bahkan mantra meditasi pun tidak dapat menekannya waktu, dia berada di ambang mengamuk dan berada di ambang obsesi. Selain itu, pikirannya cukup kokoh, seperti batu, dan dia berpegang teguh pada Tao. Selain itu, ia juga mengorbankan ratusan hukum dan mengurung diri. Bencana Ibel Batiniah sangat mengerikan, dan dirasuki oleh roh jahat bahkan lebih mengerikan lagi, tetapi Anda tidak dapat melakukan kejahatan serius apapun karenanya. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menekannya, Xing Yue masih mendengar raungan rendahnya. Ketika dia masuk dan melihat, dia menyadari bahwa Zhao Yun sedang meringkuk di dalam ruangan untuk selamat dari bencana Ibel Batiniah. Ketika dia benar-benar mengambil langkah ini, dia masih jauh dari menjadi dewa. Itu jauh sekali, begitulah cara dia membunuh saat itu. Silsilah abadi, sungguh orang yang menantang. Gumam dewa kuno Xing Yue, dan hanya dia yang bisa mendengarnya. Misalnya, Zhao Yun telah mencapai titik ini di usia yang sangat muda. Oleh karena itu, Master dimaksudkan untuk melampaui. Jika bakat bernama Zhao ini benar-benar dapat mematahkan mitos yang diciptakan oleh Dewa Bulan, dia akan menjadi dewa termuda dalam sejarah. Dengan baik, malam yang tenang membuat suara dengungan teredam Zhao Yun sangat mengantuk. Setan-setan di dalam hatinya menjadi semakin ganas, begitu ganas bahkan dia kehilangan akal sehatnya beberapa kali. Wow, rantai besi yang menguncinya mengeluarkan suara berdentang. Semua itu karena mentalnya tidak stabil dan hampir mengamuk. Bahkan energi, darah, kekuatan abadi, dan asal-usulnya menjadi begitu kejam hingga untuk beberapa saat, dia hampir memutuskan rantai besi hukum. Segel, Xing Yue mengucapkan mantra, dan juga menggunakan hukum untuk menjadi rantai besi, mengunci Zhao Yun ratusan kali. Meski begitu, dia tetap khawatir, dan ada banyak kekangan dan berkah satu demi satu. Dia lebih baik dariku. Ziluo juga ada di sana, berbicara dari lubuk hatinya. Bukan hanya dia, Xing Yue, sebagai dewa, juga menyadari hal ini. Belum lagi, pencapaian Zhao Yun pada waktu dan level yang sama tidak tertandingi oleh siapapun dalam sejarah, termasuk pendiri 9 mitos dan silsilah abadi. Apa yang akan terjadi jika dia tidak bisa mengatasi kesengsaraan Ibel Batiniah ini? Pemuda berbaju putih bertanya dengan suara rendah. Dia akan menjadi Ibel besar yang keluar masuk, tanpa kesadaran jernih dan tanpa emosi manusia. Beberapa akan membunuh sepenuhnya sampai dia memusnahkan dunia. Dewa kuno Xing Yue berkata dengan santai. Dia bisa melewatinya, bisik Ziluo. Ya, dia pasti bisa melewatinya, dan Dewa kuno Xing Yue juga mempercayainya tanpa syarat. Bagaimana salah satu orang paling menakjubkan di zaman ini bisa dikalahkan oleh Ibel Batiniah? Klik, ketika mereka bertiga berbicara, rantai besi hukum putus. Itu dipatahkan oleh asal mula kekerasan Zhao Yun. Lalu ada jalan kedua, jalan ketiga, dan jalan keempat. Seharusnya latar belakang Zhao Yun terlalu menakutkan, dan tampaknya rantai hukum besi tidak dapat lagi menguncinya. Dan pemenjaraan yang ditetapkan oleh Dewa kuno Xing Yue juga diledakkan pada saat ini. Melarang. Ziluo memarahi dengan ringan dan menggunakan mata dewanya untuk menggunakan teknik rahasia untuk menahan Zhao Yun secara paksa. Meskipun pemuda berkulit putih itu dalam kondisi yang memprihatinkan, dia tetap merapal mantra ilusi. Keduanya hanya bertarung dalam skala kecil, dan dalam hal kekuatan utama, Xing Yue harus melakukannya. Tetapi bahkan para dewa tidak dapat menekan Zhao Yun, dan rantai besi hukum pun terkoyak. Bos, tunggu sebentar. Lebih besar dari Long Yuan gemetar, dan bersama dengan Xian Lei dan Hun Tianhuo, datang membantu. Dewa kuno Xing Yue menjentikkan lengan bajunya dan menggunakan kekuatan supernaturalnya yang besar untuk mengunci ketiga orang ini dengan tegak. Zhao Yun adalah tuan mereka, dan sekarang pikirannya tidak stabil. Entah itu senjata ajaib kelahirannya, api kelahirannya, atau guntur kelahirannya, itu akan terpengaruh. Seperti yang diharapkan dari seorang dewa, dia memiliki pandangan jauh ke depan. Ketika cahaya fajar turun, ketiganya menjadi tidak normal. Yang satu menjadi lebih kejam dari yang lain, dan mereka menjadi gila terhadap segel bintang dan bulan. Jangan tidur. Xing Yue meraih Zifu milik Zhao Yun dengan satu tangan dan mengeluarkan lelaki tua berjanggut putih itu. Orang tua ini, saat dia bangun, merasa seperti dia baru saja minum sedikit dan tidak dapat berdiri dengan kokoh. Tuan Zhao sangat diperlukan karena keadaannya yang seperti ini. Dia menderita terlalu banyak darah dan menderita anemia parah. Siapa yang mengampuni darahku? Meski dia tidak bisa berdiri teguh, itu tidak menghalangi dia untuk memarahi ibunya. Tidak ada yang memberinya jawaban karena sudah jelas. Perilaku melanggar hukum seperti itu sejalan dengan kepribadian seseorang. Setelah dia berdiri teguh,
Pendeta Tao tua itu menghela nafas ringan dan mengamati Zhao Yun dari atas ke bawah, ke kiri dan ke kanan. Jika Anda membacanya dengan benar, ini adalah bencana ibel batiniah. Itu tiba begitu cepat. Tolong, kata Xing Yue, dan berubah menjadi rantai besi hukum. Mau bagaimana lagi? Wajah tua lelaki tua itu tidak segelap biasanya. Seseorang bukanlah seekor guk-guk, tetapi apa yang dilakukannya benar-benar seekor guk-guk. Hakikat darah aslinya begitu besar, jika diberikan kepadanya, apakah tidak takut dihukum oleh Tuhan? Pada waktu tertentu di tahun tertentu, hari tertentu, bulan tertentu, seseorang menyapa leluhurmu. Sang guru membawanya masuk, dan dia melihat ke arah individu tersebut ide besar, membawa buku catatan kecil, dan berkata dengan penuh gaya. Hal yang baik adalah catatannya, tetapi hal buruknya adalah pengadu. Ketika Zhao Yun bangun, dia akan memberikannya kepada Zhao Yun sebagai penghargaan. Saat kamu masih menjadi biksu, kamu terlihat enak dipandang. Pendeta Tao tua itu berkata dengan suara yang dalam, dan wajahnya sudah gelap dan tembus cahaya. Kalau begitu aku ingin menyapa leluhurku. Kalian berbohong dengan mata terbuka. Entah itu kebenaran atau kebohongan, dia benar-benar pengecut, karena bocah kecil ini akan mempersulitnya. Jika Zhao Yunruo tidak bahagia, dia tidak boleh dikirim ke barat. Hei, murid siapa yang begitu luar biasa? Pendeta Tao tua itu menghela nafas sejenak, tapi masih menggunakan metode pengurungan. Xing Yue tidak punya waktu untuk memperhatikannya, karena rambut panjang Zhao Yun telah berubah menjadi merah darah. Ini bukan lagi tanda obsesi, tapi tiba-tiba setengah kaki tertangkap. Melihat energi dan darahnya, nampaknya ia telah menjelma menjadi ibel, dan asal-muasalnya yang seharusnya bersinar dengan emas, kini berubah menjadi hitam pekat gunung, sungai, rerumputan, pepohonan, atau matahari, bulan dan bintang, semuanya seolah-olah berlumuran darah, warna merahnya mengejutkan. Kalian berdua, mundurlah, kata Xing Yue dengan tenang. Mundur? Ziluo dan pemuda itu sama-sama mundur, tetapi mereka tidak mundur sendiri, mereka dipukul mundur selangkah demi selangkah oleh ibel kejam Zhao Yun. Zhao Yun terlalu kuat, begitu kuat sehingga membuat hati mereka bergetar. Bahkan jika mereka dirantai oleh hukum, mereka tidak dapat menahan roh jahatnya. Jika mereka kehilangan akal sehat dan menjadi liar, tamparan tidak akan menghancurkan mereka. Apa-apaan ini? Orang tua itu mengangkat matanya dan melihat ke atas, ke bawah, ke kiri dan ke kanan. Tentu saja, dia tidak sedang mengagumi pemandangan yang indah, tapi ingin melihat kemana dia akan lari dan terbang ke angkasa. Jika Zhao Yun melanggar kurungan, dia tidak diperbolehkan melarikan diri. Jangan lari dan menunggu untuk dihancurkan. Tetaplah berpegang pada altar. Xing Yue telah mengatakan ini lebih dari sekali. Karena ini adalah bencana yang disebabkan oleh roh jahat, pihak luar tidak dapat membantu. Apa yang bisa mereka lakukan sekarang adalah menahan Zhao Yun sebanyak mungkin untuk mencegah dia melakukan pembantaian ketika dia kerasukan. Jika kamu tidak melupakan niat awalmu, kamu bisa mencapai kesuksesan besar. Zhao Yun selalu melafalkan kata-kata senior yang tak terhitung jumlahnya. Kesengsaraan ibel batin begitu dahsyat sehingga dia masih berpegang teguh pada jejak kewarasannya yang terakhir. Selama pikirannya belum sepenuhnya hilang, dia dapat menggunakan pikiran taunya untuk menyingkirkan apa yang disebut setan batin. Ziluo ada di sini. Ada panggilan dari luar halaman. Hanya 4 kata, seperti guntur. Melihat ke samping, aku menyadari itu adalah seorang lelaki tua berjubah hitam, memegang tongkat berkepala naga. Selain dia, ada juga pria asal Guiyang yang terlihat sangat jelek karena takut ditegur. Dia tidak datang ke sini untuk menggoda gadis. Dia dipaksa datang ke sini oleh para tetua di klan. Tentu saja, saya ingin menemukan Ziluo lagi untuk mengetahui lebih banyak tentang apa yang terjadi sebelumnya. Ziluo sudah menduga ini. Bagaimanapun, itu melibatkan artefak Jidao, manik bintang berdoa 9 surga, dan 2 energi naga ilahi. Akan aneh jika seorang lelaki tua dari garis keturunan Guiyang tidak merasa tertekan pembunuh. Tuan tua Guitian, orang tua berjanggut putih itu melihatnya dan hatinya bergetar. Orang tua itu bukanlah dewa biasa, dia adalah dewa kuasi kaisar sejati. Dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk mencapai alam dewa kaisar gunung dan sungai. Suara mendesing. Ziluo seperti embusan angin, melewati dinding. Sedangkan untuk ruangan, pembatasan telah dibuat untuk mencegah orang luar mengintip. Saya telah bertemu senior Guitian. Ziluo tahu etika dengan baik dan menundukkan tangannya. Junior, kamu harusnya tahu tujuan kedatanganku. Guitian Laojun berbicara dengan santai. Seperti yang saya katakan sebelumnya, teman Tao Guiyang terluka parah ketika dia tiba, bisik Ziluo. Kapan murid Cuyao belajar berbohong? Guitian Laojun berkata dengan tenang.
Apa yang dikatakan junior ini benar. Bahkan jika guru hadir, saya akan tetap mengatakan ini. Meskipun Ziluo pendiam, dia tidak tersipu sama sekali ketika dia berbohong, jadi dia tidak bisa mengeluarkan Zhao Yun. Selain itu, Guiyang lah yang pertama kali memprovokasi dia, jadi dia tidak bisa menyalahkan orang lain jika dia kalah. Zhao Yun sudah menahan tangannya. Jika dia benar-benar kejam, apakah Guiyang masih bisa berdiri di sini? Apakah kamu tahu konsekuensi dari menutup-nutupi? Nada suara tuan tua Guiyang menjadi sedikit lebih dingin. Saat dia berbicara, dia melihat sekeliling ruangan. Ibel tahu bahwa Dewa Agung mengenakan larangan itu, tetapi dia tidak dapat memahaminya. Yang dia tahu hanyalah ada seseorang di ruangan itu, dan ruangan itu penuh dengan roh jahat. Apakah kamu tahu konsekuensi dari menutup-nutupi? Nada suara Guitian Laojun cukup dingin. Kata-kata itu jatuh, dan ada tekanan mengerikan dari Dewa Kuasi Kaisar. Ziluo, yang berada dalam kondisi setengah dewa, dapat menahan intimidasi ini seolah-olah dia telah mengalami ratusan pemenjaraan. Ngomong-ngomong, ada juga gunung raksasa yang menekan bahunya, membuatnya sulit untuk tidak bergerak atau bahkan mengambil napas. Katakan padaku, siapa yang melakukannya, kata Guitian Laojun dingin. Saya tidak tahu. Ekspresi Ziluo acuh tak acuh dan tidak malu sama sekali. Saya tidak akan menitikkan air mata sampai saya melihat peti mati itu. Guitian Laojun mendengus, dan tekanan yang lebih mengerikan tiba-tiba muncul. Kali ini, terlepas dari latar belakang Ziluo, darah menetes dari sudut mulutnya. Leluhur, meskipun Gui yang tidak terlalu pintar, dia masih sangat jantan saat ini. Dia melangkah maju dan memblokir Ziluo di belakangnya. Yah, kamu cucu yang jahat. Aku. Guitian Laojun hendak marah ketika dia mendengar suara gemuruh. Raungan datang dari dalam ruangan, Ibel Zhao Yun lah yang masuk ke penjara. Itu karena latar belakangnya begitu kuat sehingga dia bahkan tidak bisa menyembunyikannya. Guitian menoleh dan melihat ke ruangan itu untuk kedua kalinya. Mata lamanya, sedalam jurang, sedikit menyipit. Siapa yang ada di dalam ruangan? Inilah yang sangat ingin dia ketahui. Sayangnya, ada penutup di dalam ruangan, bahkan dengan penglihatannya pun sulit untuk melihat ke dalam. Tidak apa-apa, masuk saja dan lihat jika Anda tidak menginginkannya. Karena ingin menontonnya, Anda harus mencari alasan yang masuk akal terlebih dahulu. Jadi, dia mengarahkan tombaknya dan mengarahkannya ke ruangan itu, dan berkata dengan suara dingin. Mungkinkah pembunuhnya bersembunyi di ruangan ini? Senior, jika kamu berani membuka pintu ini, kamu akan bertanggung jawab konsekuensinya. Ziluo berpura-pura tenang, berpikir dalam hatinya tapi banyak kekhawatiran. Zhao Yun berada dalam kondisi yang sangat buruk saat dia mengalami kesengsaraan Ibel dalam dirinya. Jika orang luar mengganggunya, mungkin akan ada masalah. Saya seorang kaisar semu yang agung, dan saya bukan orang yang takut. Saya takut dengan apapun yang terjadi, dan lelaki tua yang sudah meninggal itu tidak memiliki rasa takut sama sekali. Bukankah itu hanya sebuah pintu lalu bagaimana jika dibuka memang ada bos besar di dalamnya? Dengan senioritas dan tingkat kultivasinya, bagaimana dia bisa dibunuh dan dirampok meskipun dia hanya meminta maaf tidak mudah baginya untuk keluar dan dia tidak akan menyerah sampai dia menemukan pembunuhnya. Membuka, kurang dari, berlebih besar dari tapi melihat Lao Jun Guitian melambaikan tangannya, dia dengan mudah membuka segel pintu. Segera, roh jahat yang kejam terlihat keluar dari ruangan. Dengan baik, Guiyang tidak berdiri teguh untuk melangkah dan terjatuh di tempat. Ziluo juga terpengaruh, dan cahaya peri pelindung tubuh runtuh di tempat. Yang paling stabil adalah mendiang Lao Jun, berdiri diam seperti monumen. Namun, Ibel yang begitu mendominasi membuatnya sedikit mengangkat alisnya. Ketika dia melihat orang di ruangan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dewa Bintang dan Bulan Kuno. Dia pernah mengalami pertemuan kebetulan. Pemuda berkulit putih di sampingnya pastilah muridnya. Adapun dewa kecil lainnya, dia tidak diketahui, tidak terdengar atau terlihat. Yang benar-benar mengejutkannya adalah orang yang dirantai oleh hukum, jika dia membacanya dengan benar, adalah tubuh abadi Zhao Yun. Mengapa kamu ada di sini di alam dewa? Juga, dalam kondisi apa Zhao Yun berada? Iya, itu adalah bencana Ibel batiniah, jika tidak, dari mana datangnya Ibel yang begitu kejam? Zhao Yun, bahkan Guitian Lao Jun pun terkejut, apalagi Guiyang. Dia telah mendengar nama tubuh abadi berkali-kali, tetapi hari ini adalah pertama kalinya dia melihatnya secara langsung. Faktanya, ini adalah kedua kalinya dia melihatnya, tapi ingatannya telah terhapus dan dia tidak menyadarinya. Rekan Daois Guitian, kamu baik-baik saja. Dewa kuno Xing Yue berkata perlahan, tapi wajahnya tidak terlalu cantik. Dia tidak berani bertindak gegabah,
tapi seseorang membuat masalah. Dibandingkan dengan dia, lelaki tua berjanggut putih itu sangat pemalu. Dia tidak berani mengatakan apapun, dan dia selalu siap untuk melarikan diri. Zhao Yun adalah orang yang kejam, dia tidak mampu menyinggung perasaannya, dan dia tidak mampu menyinggung yang satu ini. Aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu, tapi kamu masih tetap menawan seperti biasanya. Kata Guitian Lao Jun dengan tenang. Tubuh abadi, garis keturunan yang luar biasa. Ada harta karun di sekujur tubuhnya, luar dan dalam. Aneh kalau dia tidak berpikir dengan hati-hati. Jika dia menangkapnya, jika dia melahapnya, itu akan menjadi berkah yang luar biasa. Sepertinya, tidak ada alasan untuk membiarkannya begitu saja. Dalam hal ini, kita masih harus mencari alasan yang sah. Guru itu punya reputasi. Zhao Yun, kamu sangat berani. Kamu berani menyakiti cucuku dan merebut harta rahasia klan kita. Alasan tindakan tersebut ditemukan oleh Guitian Lao Jun, yang berteriak seperti guntur. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan seberkas cahaya ilahi, yang langsung mengenai Zhao Yun. Apakah sia-sia bagimu, Dewa Kuasi Kaisar, melakukan hal seperti itu menindas yang kecil? Dewa kuno Xing Yue memarahinya dengan ringan, mengambil secerca energi pedang di tangannya, dan menghancurkan yang ilahi lampu. Ini adalah dendam pribadi antara dia dan klan kita. Apakah kamu benar-benar ingin mengurusnya? Guitian Lao Jun mendengus dingin. Dia masih berhutang uang padaku, maukah kamu membayarnya kembali? Xing Yue melambaikan tangannya dan membawa muridnya ke dunia kecil. Yang juga dibawa pergi bersamanya adalah Zhao Yun. Aku hanya berusaha sedikit karena wajah tuanmu. Karena kamu ingin menjaganya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar, kata Guitian Lao Jun dengan dingin dan tanpa suara, dan menebas ke dalam ruangan dengan pedang. Suara mendesing. Kaki lelaki tua berjanggut putih itu mati rasa, lalu dia berbalik dan menghilang. Dia bukannya tidak setia, dia terburu-buru pulang dan mengambil pakaiannya. Zeng, Xing Yue berpikir dan mengorbankan artefak kelahirannya. Dia memiliki dasar yang bagus, tapi dia menghadapi seorang kaisar semu. Begitu dia mengeluarkan senjata hidupnya, dia terlempar oleh cahaya pedang, dan dia juga menderita serangan balik. Sebelum dia bisa berdiri teguh, dia merasakan hantu muncul di depan matanya. Guitian Lao Jun tiba dan menyodok alisnya dengan satu jari. Melarikan diri. Dewa kuno Xing Yue melarikan diri dengan paksa dan naik ke langit dalam satu langkah. Meskipun dia menghindari satu jari pun, dia masih menderita akibatnya, dan jurang berdarah tergores di bahunya. Biarkan dia sendiri, dan kamu dan aku akan aman dan sehat. Guitian Lao Jun mengejarnya melewati langit. Xing Yue tidak mendengarkannya, jadi dia mengambil tindakan besar dan melarikan diri dari kota dewa. Aku mencari kematian seperti ini. Aku akan membantumu, teriak Guitian Lao Jun dengan keras dan menamparnya dari udara. Mungkin kekuatan telapak tangannya terlalu kuat, dan setengah dari kekosongan di luar kota runtuh dalam sekejap. Banyak orang di kota melihat ke atas dan tanpa sadar melihat keluar kota. Saat dia memasuki matanya, dia melihat cahaya darah merah terang terpantul di kehampaan. Karena Xing Yue berdarah, dia ditampar oleh Guitian Lao Jun, dan tubuh dewanya hampir hancur. Itu dewa kuno Xing Yue, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Apa maksudmu? Dia punya dendam terhadap Guitian Lao Jun. Mereka berdua tidak bisa bertarung satu sama lain, jadi bagaimana apakah mereka masih punya dendam? Sifat seperti apa yang dimiliki Tuan Guitian mengapa dia membutuhkan alasan untuk memukuli orang? Banyak orang keluar kota, mendarat di tembok kota, atau berdiri di awan. Mereka semua adalah penonton yang serius. Saat menonton pertunjukan, mereka terus bergumam, terlebih lagi yang terakhir bahkan mengeluarkan kristal memori. Di tengah diskusi, Xing Yue kembali mengalami pendarahan dan hampir dibunuh oleh Guitian Lao Jun. Para dewa mengincar Dewa Kaisar. Dia jelas dekat dengan Daoxing dan jauh dari tandingan Guitian. Berdengung, Guitian Lao Jun berdiri di langit dan mengorbankan artefak kelahirannya. Itu adalah sebuah pagoda, dengan cahaya hitam menyinari seluruhnya, seberat gunung. Dengan baik, Dewa kuno Xing Yue mengerang dan segera ditutupi oleh pagoda. Di menara, hukum terjalin dan menari seperti guntur dan kilat. Dia ingin melarikan diri, tetapi latar belakangnya tidak cukup baik dan dia dikurung oleh hukum. Selesai. Melihat Xing Yue ditekan, mata Guitian Lao Jun terasa panas dan serakah. Malam ini, dia ditakdirkan untuk mendapatkan panen besar. Dia tidak hanya mendapatkan tubuh abadi, dia juga menangkap seorang dewi. Ya, Dewa kuno Xing Yue dalam bahaya. Jika tuannya masih di sini, beraninya dia begitu sombong di Guitian. Petik 2. Itu semua tidak masuk akal, mengapa tidak menyelamatkan kecantikan sebagai pahlawan?
Kebanjiran apakah itu Dewa Kuasi Kaisar, tidak takut akan pembalasan. Para penonton banyak berbicara, banyak menghela nafas, dan menangkap banyak dari mereka yang siap untuk bergerak, tetapi setelah memikirkannya, mereka memutuskan untuk memberi menyerang dan menyinggung Lao Guitian, dan tidak akan ada konsekuensinya. Ledakan. Tepat ketika debu semua orang telah hilang, pagoda Guitian bergetar dengan suara mendengung. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia melihat Ibel yang tak tertandingi, menyapu Ibel itu dan membunuh dirinya sendiri dari dalam. Itu benar. Bagaimanapun juga, Tuan Zhao lah yang dirasuki Ibel dan menjatuhkan pagoda itu dengan sebuah tamparan. Itu. Melihat Zhao Yun muncul dari langit, para penonton di luar tempat tersebut, mulai dari dewa hingga makhluk abadi, semuanya menatap dengan mata terbelalak. Aku membacanya kan, tubuh abadi. Bukankah dia berada di alam abadi? Mengapa dia berada di alam dewa? Jalan menuju dewa dan dewa telah terputus, dari mana dia berasal? Apakah dia dalam kondisi sedemikian rupa sehingga dia menjadi gila? Zhao Yun seperti batu besar, menimbulkan ribuan ombak besar. Penonton pun heboh, dan suara keterkejutannya bagaikan gelombang laut. Banyak keraguan yang berubah menjadi tanda tanya silih berganti, menggantung di kepala mereka. Tidak ada yang bisa menjelaskannya kepada mereka, karena tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Ledakan. Pagoda yang terbalik itu jatuh ke tanah dengan keras, menyebabkan kekacauan di dunia. Karena senjata ilahi takdirnya rusak parah, lelaki tua yang sudah meninggal itu juga mengerang. Melihat dewa kuno Xing Yue, dia tidak jauh lebih baik. Dialah yang telah membawa Zhao Yun ke dunia kecil di dalam tubuhnya. Zhao Yun membuka segelnya dan keluar dengan metode sederhana dan kasar, membalikkan dunia kecilnya. Sialan, ada ekspresi suram di wajah Guitian Laojun. Dia berpikir bahwa dia dapat dengan mudah menekan Xing Yue dan Zhao Yun, tetapi sekarang tampaknya dia meremehkan tubuh abadi. Tidak masalah jika dia membuka segelnya. Dia dan Zhao Yun telah menjadi pusat perhatian untuk memonopoli kemenangan akan sangat sulit. Sebab, ia memperhatikan banyak aura tersembunyi yang menjulang di kegelapan, jelas ia ingin terlibat, atau meraup keuntungan dari para nelayan yang menjadikan tubuh abadi itu utuh. Kue siapa yang menyuruh anak itu mempunyai terlalu banyak musuh? Pasti banyak orang yang ingin menyelesaikan masalah dengannya, dan pasti banyak orang yang ingin menculiknya sebagai piala. Atau lebih tepatnya, dia adalah seorang kaisar semu, penglihatannya transparan. Melihat penonton di luar venue, banyak dari mereka yang menjadi gelisah. Melihat orang-orang yang bersembunyi di kegelapan, mereka seperti hantu, berkeliaran di kegelapan. Cepat, tubuh abadi ada di kota ilahi, cepatlah datang. Dia sudah gila, saatnya menangkapnya. Cari lebih banyak pembantu, kali ini tidak mungkin dia kembali. Titik petik 2. Transmisi melayang ke segala arah, tujuannya jelas. Ini bukan di alam abadi, ini di alam ilahi, di mana tidak ada alam semesta yang menekannya. Di sisi lain, Zhao Yun hanyalah manusia setengah dewa kecil, seberapa besar gelombang yang bisa dia buat. Oleh karena itu, kesempatan ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, dan membunuhnya akan mencegah masalah di masa depan. Malam ini benar-benar hidup. Zhao Yun berdiri dalam kehampaan dan memutar lehernya dengan puas. Senyumannya kasar dan haus darahnya luar biasa. Wujudnya sangat menakutkan, rambut panjangnya seperti air terjun berdarah. Fenomena aneh yang berkembang di sekitarnya berdarah. Dan suara tahunnya tidak lagi misterius seperti lagu peri, tetapi lebih seperti kutukan, bergema tanpa batas di seluruh dunia, dan orang-orang dengan tingkat kultivasi rendah akan merasakan hati mereka bergetar ketika mendengarnya. Hal yang paling menakutkan adalah matanya seperti jurang berlumuran darah. Jika diperhatikan lebih dekat, Anda akan melihat segunung mayat dan lautan darah, dengan matahari, bulan, dan bintang meledak di dalamnya, dan gunung, sungai, dan tumbuh-tumbuhan runtuh di dalamnya. Zhao Yun, bangun! Dewa kuno Xing Yue juga mengirimkan pesan, memanggil Zhao Yun. Guitian Laojun bisa melihat petunjuknya, tapi bisakah dia tidak? Satu-satunya hal yang aneh adalah identitas Zhao Yun sangat tidak dapat diandalkan, dan dia berada di alam dewa. Tidak masalah jika dia terungkap, dia akan dikepung dari semua sisi. Zhao Yun, bangun. Yang juga menelepon adalah Xi Luo. Dia ceroboh, jadi dia harus membiarkan Gui yang tidur beberapa hari lagi. Semua ini, jika menimbulkan kecelakaan, mungkin akan menjadi bencana yang fatal. Oh ho, Zhao Yun tidak menanggapi panggilan kedua orang itu, hanya ratapan hantu yang menemaninya. Kesengsaraan ibel batin yang mengerikan benar-benar membanjiri pikirannya bintang dan bulan. Dia tidak buruk dalam penyembuhan, tapi begitu dia kerasukan, dia hanya punya satu pikiran membunuh. Segel, Guitian Laojun memberikan minuman nyaring dan mengaktifkan pagoda kehidupan lagi. Ketika Zhao Yun melihat ini,
dia tersenyum mengerikan. Tanpa kesadaran atau rasa takut, dia dengan santai mengambil tombak perang dewa jahat dan menggunakannya untuk mendominasi langit dan bumi dengan tongkat suara nyaring itu seperti munculnya guntur secara tiba-tiba, suara yang terang benderang. Dengan baik, Guitian Laojun mengerang lagi, dan sangat terkejut hingga dia mundur setengah langkah. Sebelum dia sempat mengambil nafas, Zhao Yun datang menyerang dengan energi sihirnya. Kamu manusia setengah dewa, kamu berani menyerangku. Guitian Laojun mendesis, dan dia menggunakan 9 pedang sekaligus. Pedangnya adalah pedang yang bagus, keduanya adalah senjata dewa, dan semuanya hitam seperti minuman bersoda. Formasi pedang kembali ke surga. Setiap orang yang mengetahui barangnya mengatakan ini. Benar sekali, itu adalah formasi pedang yang terdiri dari 9 artefak. Zeng, suara pedang yang keras menembus langit. Dan 9 pedang dewa itu seperti 9 galaksi, tersebar di kehampaan, dengan ribuan lampu pedang menyala, membelah langit dan bumi. Orang-orang di luar tempat kejadian tersentak, Dewa Kuasi Kaisar membukanya lebar-lebar, ternyata begitu kuat, seperti serangan seperti itu cukup untuk membunuh dewa dalam sekejap. Bahkan Dewa Kuasi Kaisar dengan level yang sama mungkin tidak dapat menahannya. Engah, Zhao Yun ditikam, dan tubuh ilnya dipotong menjadi jurang dan dibongkar menjadi beberapa bagian. Namun, dia adalah putra suci Daluo, ahli seni keabadian. Kekuatan regenerasinya mendominasi langit dan bumi tubuh dapat dipulihkan secara instan. Pedang yang luar biasa. Zhao Yun mengangkat sudut mulutnya sedikit, menginjak ibel itu dan naik ke langit, dan menusukkan tombaknya langsung ke langit. Setelah itu, adalah hal biasa untuk melihatnya dengan hebat. Mengobarkan alam semesta, menyebabkan kilat dan guntur meledak menjadi ketiadaan. Dia juga mengobarkan 9 pedang dewa yang terbang melintasi langit, dan 10.000 lampu pedang juga runtuh secara kolektif. Ini belum berakhir. Guitian Laojun melambaikan lengan bajunya dan mengibarkan 99 bendera pertempuran. Bendera pertempuran berkibar tertiup angin, diukir dengan pola dewa kuno, dan diisi dengan ketiadaan. Itu masih formasi besar, dengan guntur beterbangan, api menyala, dan kehancuran total. Engah, tubuh ibel yang baru saja dibentuk kembali oleh Zhao Yun meledak lagi. Guitian Laojun juga berdedikasi, dan menambahkan beberapa bahan tambahan untuk menampilkan matahari yang terik dan bulan yang cerah. Dunia luar adalah langit berbintang luas yang dipenuhi bintang. Pukulan ini hampir membuat Zhao Yun pergi. Untungnya, dia adalah pria yang tangguh dan tahan terhadap serangan kehancuran. Biarkan dia mendapatkan pijakan, yang ditakdirkan menjadi kemalangan seseorang. Saat semua orang menyaksikan, dia mengangkat tombak perangnya tinggi-tinggi dan memanggil miliaran petir. Guntur dan kilat yang menyembunyikan kekuatan surga kali ini memiliki sifat ibel yang menakutkan, dan kekuatan penghancurnya membelah 99 bendera pertempuran menjadi beberapa bagian, menghancurkan matahari, bulan, dan bintang juga. Aku benar-benar meremehkanmu. Darah sudah mengalir dari sudut mulut Guitian Laojun. 2 serangan berturut-turut membuatnya merasa ngeri. Dia benar-benar seorang kaisar semu. Dia mengorbankan seni membunuh, tapi dia tidak bisa menjatuhkan demigod kecil. Jika levelnya sama, lawan akan menikamnya dengan tombak, dan dia tidak akan bisa menghajarnya hingga berkeping-keping. Ini terlalu kuat. Para kaisar semu terkejut, belum lagi para penonton di luar venue. Para tetua telah dengan jelas melihat bahwa suasana bertarung Zhao Yun mungkin tidak sebaik sebelumnya, tetapi kekuatannya, karena obsesinya dan berkah kekuatan sihir, lebih unggul dari kondisi terjaganya. Pantas saja para dewa dikalahkan di dunia peri. Orang-orang yang sering mendengar legenda telah menyaksikan legenda tersebut saat ini. 1920